Novel fiksi fantasi bela diri. Cincin Naga edisi 2326 hingga 2350. Cerita berlanjut. Ya, mari kita lihat-lihat dulu. Kurasa keluarga lain juga pasti sudah datang, tapi aku tidak tahu kemana mereka diteleportasi. Mari kita lihat apakah kita bisa bertemu mereka. Bao Yukun mengangguk dan berkata. Sentian bersembunyi dalam kegelapan, mendengarkan percakapan beberapa orang, dan dia secara kasar memahaminya. Ternyata pintu masuk ke alam rahasia baru ini juga telah terbuka di dunia tersembunyi. Tidak heran orang-orang dari dunia tersembunyi ini bisa masuk ke sini. Melihat orang-orang ini semakin dekat, Sentian menahan napas dan sepenuhnya menahan auranya, karena takut ketahuan. Lagi pula, Tong Haiyang dari Sekte Tianlei dan Leng Wudao dari Sekte Feixing sekarang percaya bahwa aku membunuh putra mereka dan ingin membalas dendam padaku. Sekarang Sentian berdoa agar dia tidak ditemukan oleh orang-orang ini. Dia juga berharap untuk bertemu Yue Bukun dan yang lainnya dari Sekte Cunyang. Kekuatan Sentian sekarang ditekan oleh Dao Surgawi. Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dengan Yue Bukun, dia akan memiliki penolong. Pada saat ini, Sentian kembali teringat pada Kuyuncang. Alangkah hebatnya jika dia juga bisa memasuki dunia rahasia ini. Dengan kekuatan Kuyuncang, Sentian tidak akan takut pada orang-orang ini. Apapun yang mengerikan pasti akan terjadi. Ketika orang-orang ini lewat di depan Sentian, meskipun Sentian berusaha keras menahan napas, dia tetap ditemukan oleh Leng Wudao. Siapa? Cepat keluar. Leng Wudao berhenti dan melihat ke arah tempat Sentian bersembunyi. Mengikuti teriakan keras Leng Wudao, puluhan pasang mata melihat ke arah tempat Sentian bersembunyi. Melihat ini, Sentian tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia perlahan berdiri. Ketika melihat Sentian, Leng Wudao mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Leng Wudao belum pernah melihat Sentian sebelumnya, dan ketika dia melihat bahwa Sentian bukan dari dunia tersembunyi, dia bertanya, "Sentian, mengapa kamu ada di sini?" Pada saat ini, Tong Yugong mengenali Sentian dan bertanya dengan heran. Ketika Leng Wudao mendengar bahwa itu adalah Sentian, niat membunuh yang tak terbatas langsung keluar dari badannya. "Dunia rahasia ini bukan milikmu, mengapa aku tidak bisa berada di sini?" Sentian membalas pada Tong Yugong. "Kamu." Wajah Tong Yugong menjadi dingin, dan dia hendak menyerang Sentian, tetapi dihentikan oleh Tong Haiyang. "Anak ini sangat kuat. Kamu mungkin bukan tandingannya." Tong Haiyang tahu bahwa Wang Deva bukan tandingan Sentian, jadi Tong Yugong akan semakin tidak mampu mengalahkan Sentian. Mereka belum tahu bahwa kekuatan Sentian sedang ditekan saat ini, dan bahkan jika Tong Yugong mengambil tindakan, dia dapat mengalahkan Sentian. "Apakah kamu Sentian?" Pada saat ini, Leng Wudao melangkah maju dengan niat membunuh, berdiri di depan Sentian dan bertanya. "Ya." Sentian mengangguk, lalu bertanya, "Siapa kau?" "Aku Leng Wudao, pemimpin Sekte Feixing. Leng Yun, yang kau bunuh, adalah putraku." Ketika Leng Wudao menyebut Leng Yun, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. "Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak membunuh Leng Yun. Pelindung agung Sekte Langit terbakarlah yang menyerap kekuatannya, jadi dia mati. Itu tidak ada hubungannya denganku." Sentian menjelaskan. "Apakah menurutmu aku akan percaya padamu?" Leng Wudao berkata dengan wajah muram. "Aku tahu kau sangat kuat. Bahkan pembunuh nomor satu Sekte Feixing kita, Qisa Jun, meninggal di tanganmu. Tetapi jika kau bertemu denganku hari ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Ketika Sentian mendengar ini, dia tertegun sejenak, karena Qisa Jun telah kabur sejak lama, dan dia tidak membunuhnya. Dia tidak mengerti, mengapa pihak lain mati. Tetapi ketika Sentian baru saja tertegun, aura Leng Wudao sudah meledak keluar, dan kekuatan mengerikan dari Kaisar Bela Diri, bagaikan gunung, menekan ke arah Sentian. Leng Wudao ingin melihat seberapa kuat Sentian di usia yang begitu muda, sampai-sampai ia bahkan bisa membunuh 7 raja jahat. Tetapi ketika aura mengerikan itu menyelimuti Sentian, secara naluriah Sentian melepaskan kekuatan spiritual di badannya untuk melawan. Sayang sekali kekuatannya ditekan. Baik itu kekuatan spiritual atau kekuatan naga, hanya sedikit yang bisa digunakan. Sentian baru saja mengeluarkan napasnya untuk melawan ketika dia langsung ditekan ke tanah oleh suatu kekuatan yang sangat besar.
Tekanan yang luar biasa itu langsung menyebabkan retakan muncul di tanah di bawah kaki Sentian. Sentian tergeletak di tanah, menggertakkan giginya, dengan wajah yang sangat ganas. Jika badan Sentian tidak cukup kuat, dia pasti sudah berubah menjadi genangan pasta daging sekarang. Leng Wudao menarik napas dan menatap Sentian dengan heran. Kenapa dia hanya punya sedikit kekuatan? Leng Wudao mengerutkan kening. Dengan kekuatan Sentian, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Leng Yun, dan bagaimana mungkin dia bisa membunuh 7 raja jahat? Tong Yugong juga sangat terkejut melihat Sentian seperti ini. Bahkan saat pertama kali bertemu Sentian, kekuatan Sentian tidak begitu lemah. Sentian, berhentilah berpura-pura. Kekuatanmu tidak mungkin selemah itu. Apakah kamu sengaja menunjukkan kelemahan untuk menipu kita? Tanya Tong Yugong dengan keras. Sentian berdiri perlahan, dengan darah di sudut mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin dia bisa mengatakan bahwa kekuatannya ditekan. Melihat Sentian tidak mengatakan apa-apa, Tong Yugong menamparkan Sentian dengan telapak tangannya. Energi yang menyilaukan datang bersiul dan menghantam dada Sentian dengan keras. Sentian sedikit mengernyit, dan buru-buru mengerahkan kekuatan naga, mencoba mengaktifkan badan emas yang tidak bisa dihancurkan. Saat cahaya keemasan menyambar badan Sentian, sisik emas mulai menutupi seluruh badan Sentian. Namun, begitu sisik-sisik ini menutupinya, Sentian langsung merasakan kekuatan naganya menghilang, dan seluruh badannya menjadi lemah. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan yang baru saja diaktifkannya juga langsung menghilang. Bang! Telapak tangan ini mengenai dada Sentian dengan kuat dan langsung membuatnya pingsan. Sentian terlempar ke belakang, langsung mematahkan lebih dari selusin pohon, lalu menghantam batu besar dan berhenti. Sentian hanya merasakan organ dalamnya bergejolak dan seteguk darah muncrat keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tong Yugong menatapnya dengan tak percaya. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan telapak tangannya tadi, tetapi dia telah mengalahkan Sentian tanpa ada kesempatan untuk melawan. Napasnya menghilang. Sepertinya dia terluka secara fisik, jadi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya. Pada saat ini, Tong Hai yang berbicara. Dia telah mengamati Sentian. Baru saja, ketika Sentian memobilisasi kekuatan naga dan mengaktifkan badan emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatannya dengan cepat menghilang. Ini menunjukkan bahwa Sentian tidak lemah, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya. Aku tidak peduli apakah kamu lemah atau terluka dan tidak dapat mengumpulkan kekuatanmu. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian putraku. Hari ini aku akan membalaskan dendam putraku. Leng Wudao berkata, dan melambaikan tangannya ke arah Sentian. Kaisar bela diri Leng Wudao melambaikan tangannya dengan santai, dan langit serta bumi berubah warna dalam sekejap. Jejak telapak tangan besar muncul di udara, seperti gunung 5 jari, menekan ke arah Sentian. Jejak telapak tangan itu belum tiba, tetapi tekanan itu telah langsung menekan Sentian ke tanah, dan dia tidak dapat berdiri sama sekali. Sentian tergeletak di tanah, tulang-tulangnya berderit. Tekanan yang sangat besar menyebabkan badannya mulai retak, dan bercak-bercak darah muncul. Sentian menatap telapak tangan besar di udara. Pada saat ini, dia merasakan napas kematian, dan kematian ada di depannya. Adegan-adegan mulai terlintas dalam pikiran Sentian, dan sosok-sosok wanita muncul satu demi satu. Dan dalam keadaan tak sadarkan diri, ia seperti melihat ibunya, dengan senyum ramah di wajahnya, berjalan perlahan ke arahnya. Dia juga melihat ayahnya, sosok yang gagah perkasa dan tinggi itu, tetapi dia tidak dapat melihat wujud ayahnya dengan jelas. Meski begitu, Sentian sudah sangat puas, dan senyum tipis muncul di wajah Sentian. Sepertinya aku harus mencari inang baru. Suara lelaki tua itu terdengar. Dia tidak bisa menolong Sentian. Saat ini, dia bahkan bukan seorang pun. Tepat saat Sentian sedang menunggu kematian, tekanan pada badannya tiba-tiba mereda, dan kemudian jejak telapak tangan besar di atas kepalanya mulai perlahan menghilang. Saya melihat sesosok badan berdiri di samping Sentian, dengan kedua telapak tangannya menghadap ke atas, berusaha keras menahan jejak telapak tangan yang besar itu. Tuan Sen, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, Liu Xing dan Liu Rui membantu Sentian berdiri, dan orang yang menahan jejak telapak tangan besar itu adalah Yue Bukun dari Sekte Cunyang. Tuan Yue, terima kasih.
Sentian mengucapkan terima kasih dengan suara keras saat melihat ini. Tuan Sen, Anda terlalu sopan. Saya tidak menyangka Anda bisa masuk ke sini, kata Yue Bukun setelah dia menahan auranya. Yue Bukun, apakah kau akan terang-terangan menentang sekte Fei Xingku hanya demi anak ini? Leng Wudao bertanya dengan wajah dingin ketika melihat Yue Bukun menyelamatkan Sentian. Siapapun yang menyentuh Tuan Sen akan menjadi musuh sekte Cunyangku, kata Yue Bukun dengan wajah tegas. Pada saat ini, puluhan orang datang dari segala arah, dan ketiga sekte dan 6 faksi di dunia tersembunyi hadir. Namun, banyak sekte tidak memiliki dendam terhadap Sentian, jadi mereka tidak memiliki permusuhan terhadap Sentian. Meskipun mereka tidak memiliki permusuhan, itu tidak berarti mereka akan menyelamatkan Sentian. Orang-orang ini berdiri di satu sisi, menyaksikan konfrontasi antara Yue Bukun dan Leng Wudao dengan tenang. Dalam hal kekuatan, sekte Cunyang bukanlah tandingan sekte Fei Xing, tetapi Leng Wudao tidak ingin bergabung dengan sekte Cunyang dalam pertarungan saat ini. Pada saat itu kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan akan sulit bagi mereka untuk bermigrasi ke tempat rahasia ini dan menempati tempat di sana. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa sekte-sekte ini biasanya dapat hidup rukun, itu karena kekuatan mereka yang serupa. Namun, jika satu pihak terlalu lemah, tidak akan butuh waktu lama sebelum ia ditelan. Justru karena itulah tidak ada gesekan besar antara 3 sekte dan 6 sekolah selama bertahun-tahun. Lagi pula, tidak ada yang mau ditelan oleh yang lain. Tong Tua, putramu juga dibunuh oleh Sentian. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Leng Wudao menatap Tong Haiyang dan bertanya. Jika sekte Fei Xing dan sekte Tianlei bergabung, sekte Cunyang dapat dengan mudah dimusnahkan. Dia membunuh anakku, tapi aku belum memikirkan balas dendam, kata Tong Haiyang ringan. Tong Yukai sama sekali bukan anak kandungnya, jadi Tong Haiyang sama sekali tidak peduli. Alasan mengapa dia mengirim Tong Yukai adalah untuk menggunakan Sentian untuk membunuh Tong Yukai. Tong Tua, musuh yang membunuh putramu ada di depanmu, bisakah kau tetap bersikap acuh tak acuh? Selama kedua keluarga kita bersatu, bahkan lelaki tua Yue Bukun itu tidak akan bisa menghentikan kita. Leng Wudao membujuk Tong Yukai. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku bisa menghancurkan diri sendiri dan bertarung sampai mati. Setelah Yue Bukun selesai berbicara, dia memerintahkan dengan keras. Para pengikut sekte Cunyang, dengarkan baik-baik. Jika ada yang menyerang Tuan Sen, hancurkan diri sendiri segera, bahkan jika itu berarti menghancurkan kalian berdua. Ya, semua pengikut sekte Cunyang mulai merasakan napas mereka naik. Pada saat ini, Leng Wudao tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yue Bukun akan membuat pilihan seperti itu. Yue Bukun, apakah pantas bagimu melakukan ini demi Sentian? Leng Wudao berteriak dengan bingung. Itu sepadan, kata Yue Bukun dengan ekspresi tegas. Melihat keseriusan Yue Bukun, orang-orang dari sekte lain tidak tahan lagi. Jika Yue Bukun meledakkan dirinya sendiri, mereka juga tidak akan mengalami kesulitan. Tuan Yue, tenanglah dan jangan terlalu gugup. Kita bisa membicarakan apa saja. Bao Yukun melangkah maju dan membujuk Yue Bukun. Yue Bukun mengabaikan Bao Yukun. Orang ini juga bukan orang baik. Dia berkolusi dengan sekte langit terbakar dan menipunya selama bertahun-tahun. Yue Bukun membencinya sampai mati. Tuan Sen, apakah Anda masih bisa bergerak sekarang? Yue Bukun bertanya pada Sentian. Sentian mengangguk. Tidak masalah. Tuan Sen, Anda harus segera pergi, semakin jauh semakin baik, serahkan urusan di sini padaku. Yue Bukun meminta Sentian untuk kabur dengan cepat. Jika Sentian tinggal di sini sepanjang waktu, Yue Bukun tidak tahu berapa lama dia bisa melindungi Sentian. Apa yang baru saja dia katakan tentang penghancuran diri hanya untuk menakuti Leng Wudao. Orang-orang dari 3 sekte dan 6 sekolah ada di sini. Bahkan jika Yue Bukun ingin menghancurkan dirinya sendiri, apakah orang-orang ini hanya akan berdiri dan menonton? Mereka pasti akan bersatu untuk menghentikannya. Toh, penghancuran diri akan membawa kerugian bagi orang lain juga. Ketika kepentingan orang lain benar-benar terancam, orang-orang ini akan bersatu, dan saat itu sekte Cunyang milik Yue Bukun tidak akan memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Sementara Leng Wudao ketakutan padanya, dia ingin membiarkan Sentian kabur dengan cepat. Sentian mengangguk, lalu berbalik dan berlari.
Melihat ini, Leng Wudao hendak mengambil tindakan, tetapi Yue Bukun segera melangkah maju dan membuat gerakan putus asa di depan Leng Wudao. Leng Wudao baru saja menyaksikan Sentian menghilang dari pandangannya. Yue Bukun, Sekte Fei Xingku akan bertarung sampai mati dengan Sekte Cunyangmu. Leng Wudao berkata sambil menggertakkan giginya. Apakah kau pikir aku takut padamu? Yue Bukun tidak menunjukkan kelemahan apapun. Yue Bukun dan Leng Wudao, keduanya saling memandang dengan mata penuh semangat. Namun, tak lama kemudian, Leng Wudao tiba-tiba menampakkan sedikit senyum di wajahnya, dan langsung berkata, Yue Bukun, kau benar-benar membuatku takut sekarang. Sekarang semua orang ada di sini. Bahkan jika kau ingin menghancurkan diri sendiri, orang lain akan menghentikanmu. Kau sama sekali tidak akan berhasil. Karena Sentian berada di alam rahasia ini, aku tidak akan pernah membiarkannya lolos, bahkan jika aku harus mengorbankan seluruh Sekte Fei Xingku. Semua yang hadir, jika ada di antara kalian yang bertemu Sentian dan membunuhnya, aku, Leng Wudao, bersedia memberinya semua sumber daya Sekte Fei Xing selama 3 tahun. Kau bisa lihat bahwa Sentian sekarang terluka parah, seperti orang yang tidak berguna. Tidak perlu banyak usaha untuk membunuhnya. Leng Wudao tahu bahwa di alam rahasia yang begitu besar, akan sulit menemukan Sentian dengan mengandalkan Sekte Fei Xing-nya, dan ada juga Yue Bukun yang menghentikannya. Dia bisa meminta semua orang dari 3 sekte dan 6 sekolah untuk menemukan Sentian dan membunuhnya. Dia tidak percaya bahwa Yue Bukun masih bisa menjadi musuh semua sekte di dunia tersembunyi. Benar saja, begitu kata-kata Leng Wudao keluar, mata semua orang menunjukkan tatapan membara dan ekspresi mereka menjadi bersemangat. Meskipun mereka mengikuti Sentian tanpa dendam, ketika dihadapkan dengan keuntungan sumber daya yang besar, mereka dapat membunuh orang yang tidak ada hubungannya. Wajah Yue Bukun terlihat sangat jelek saat ini, dan dia hanya bisa mengancam dengan keras. Jika ada yang menyerang Tuan Sen, aku, Yue Bukun, akan melawannya sampai mati. Namun, ancaman Yue Bukun tampak tidak berarti di mata semua orang saat ini. Kekuatan Yue Bukun tidak cukup untuk melawan seluruh sekte di dunia tersembunyi. Sekarang Yue Bukun hanya bisa berdoa agar Sentian dapat menjauh darinya, atau bahkan meninggalkan dunia rahasia ini. Pada saat ini, Sentian berlari dengan putus asa. Kekuatannya ditekan, jadi dia tidak punya pilihan selain kabur. Namun, yang tidak diketahui Sentian adalah bahwa banyak orang di seluruh dunia rahasia sudah mencarinya secara terpisah. Kamu harus segera menemukan tempat yang ditandai di peta. Hanya ketika kamu sampai di sana, aku bisa membantumu. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Sentian. Sentian benar-benar ingin mengumpat saat ini. Dia juga ingin menemukan tempat itu secepat mungkin, tetapi berjalan di pegunungan dan hutan, dan terus-menerus mengidentifikasi arah peta, dia tidak bisa bergerak cepat sama sekali. Tempat apa yang kau cari? Bisakah kau dibangkitkan begitu kau sampai di tempat ini? Sentian tidak mengerti siapa lelaki tua ini. Ia bahkan tidak memiliki jiwa. Bisakah ia dibangkitkan hanya dengan tengkioraknya? Sentian telah melihat jiwa yang dibangkitkan, tetapi dia belum pernah melihat jiwa yang dibangkitkan dengan mengandalkan tengkiorak. Apa yang kau tahu? Jiwaku tidak menghilang, hanya saja tidak berada di tempat ini lagi. Saat aku sampai di tempat itu, kau dapat menggunakan tengkiorakku untuk menemukan koordinat dan membiarkan jiwaku pergi ke sini. Saat jiwaku tiba, orang-orang yang baru saja menindasmu akan lebih buruk dari semut di mataku. Kata lelaki tua itu dengan sangat bangga. Jangan menyombongkan diri. Badanmu sudah dibuang ke laut dan berubah menjadi tumpukan tulang. Sentian mulai berdebat dengan lelaki tua itu. Dasar bocah, kau ini picik sekali. Kalau bukan karena kau punya urat nadi naga di badanmu, aku tidak akan peduli padamu. Orang tua itu sangat marah. Karena kamu tahu aku memiliki urat naga, apakah kamu tahu siapa aku? Siapa ayahku? Sentian ingin mencari tahu tentang ayahnya dari lelaki tua itu. Sudah cukup baik aku bisa melihatmu memiliki urat naga. Bagaimana aku bisa tahu siapa ayahmu? Jika aku bisa dibangkitkan, aku bisa membantumu mengungkap rahasia surga dan menemukan identitas ayahmu. Kata lelaki tua itu. Ketika Sentian mendengar ini, dia menyadari bahwa ini adalah orang lain yang tidak tahu apa-apa, jadi dia berhenti berbicara dan hanya bisa mempercepat langkahnya. Namun,
Tepat saat Sentian baru saja melewati lereng gunung, dua orang tiba-tiba muncul di depannya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti berasal dari sekte di dunia tersembunyi. Meskipun Sentian memiliki beberapa konflik dengan sekte Feixing dan sekte Tianlei, dia tidak memiliki hubungan dengan sekte lain dan tidak memiliki kebencian atau dendam dengan mereka. Jadi setelah melihat kedua orang ini, Sentian berencana untuk melewati mereka dan terus berjalan. Tetapi kedua pria itu mengulurkan tangan dan menghentikan Sentian. Salah satu pria pendek itu menatap Sentian dengan gembira dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku tidak pernah menyangka bahwa keberuntungan seperti ini akan menimpa kita berdua. Sentian menatap pria pendek itu dengan niat buruk di matanya, mengerutkan kening dan berkata. Siapa kalian berdua? Kami sepertinya tidak memiliki dendam satu sama lain. Kalian tidak perlu peduli siapa kami. Kami tidak memiliki dendam satu sama lain, tetapi sekte Feixing menawarkan sumber daya selama 3 tahun untuk mengambil kepala kalian, jadi jangan harap bisa mengeluarkannya dari sini. Jika kalian menjulurkan kepala dengan patuh, kalian bisa mengurangi rasa sakit. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pria pendek itu perlahan menghunus pisau panjangnya dan menatap Sentian seolah-olah dia telah melihat harta karun. Sentian terkejut dan tanpa sadar melangkah mundur. Dia tidak menyangka bahwa Leng Wudao akan menawarkan hadiah sebesar itu untuk membunuhnya. Tampaknya bahkan Yue Bukun tidak dapat menghentikan mereka. Lagi pula, tidak mungkin sekte Cunyang menjadi musuh semua sekte di dunia tersembunyi. Sentian menatap kedua pria di depannya, yang keduanya berada di level Dewa Bela Diri kelas 5. Jika kekuatan Sentian tidak ditekan, kedua orang ini tidak akan dianggap serius oleh Sentian sama sekali. Namun, kekuatan Sentian kini telah tertekan, dan mungkin mustahil baginya untuk berhadapan dengan kedua pria ini. Sentian terus berpikir, yang bisa dia gunakan sekarang adalah pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga sudah memiliki roh pedang dan bisa menyerang secara mandiri, jadi tidak perlu kendali Sentian. Akan tetapi, pedang pembunuh naga dapat menangani satu orang, tetapi mustahil untuk menangani dua master dewa bela diri tingkat 5. Alangkah baiknya jika Flame Tiger masih di sini. Sentian mulai merindukan Flame Tiger. Jika Flame Tiger tidak mati, dia tidak perlu takut menghadapi kedua orang ini. Melihat Sentian tidak bergerak, pria pendek itu mengayunkan pedangnya dan cahaya terang meledak. Bilah tajam itu memotiong kekosongan dan bersiul ke arah Sentian. Sentian menggertakkan giginya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan ledakan kekuatan spiritual untuk melindungi badannya. Bang! Pisau itu menghantam badan Sentian dengan keras, dan Sentian langsung terlempar. Ada bekas darah di badannya yang kuat. Badan anak ini sangat kuat. Pisau ini hanya meninggalkan bekas berdarah. Pria pendek itu berkata dengan heran. Semoga lehernya tidak terlalu keras, kalau tidak aku akan memotiongnya beberapa kali lagi. Pria jangkung lainnya juga mengeluarkan pisaunya. Kedua pria itu menghadapi Sentian dengan seringai puas di wajah mereka, dan berjalan mendekati Sentian selangkah demi selangkah. Jika kalian berdua keluar dari sini sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Kata Sentian dingin kepada mereka berdua. Kedua pria itu tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa kau gila? Kau ingin menyelamatkan nyawa kami dalam keadaan seperti ini? Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu pisau. Saat dia berkata demikian, pria pendek itu menebas Sentian dengan pisaunya. Setelah tahu bahwa Sentian tidak berbahaya, pria pendek itu mulai bersikap ceroboh. Di matanya, Sentian hanyalah ikan di talenan, yang siap dibantai kapan saja. Melihat ini, Sentian menyatukan kedua jarinya dan tiba-tiba melambaikannya. Cahaya keemasan melesat keluar, lalu pedang pembunuh naga jatuh dari langit. Cahaya pedang hijau itu seperti air terjun galaksi, mengalir deras. Pria pendek itu tertegun, lalu dia merasakan gelombang niat membunuh datang dari atas kepalanya. Niat membunuh yang mengerikan itu membuat hatinya bergetar. Saat mendongak, dia melihat sinar pedang jatuh dari langit. Perubahan mendadak ini membuat wajah pria pendek itu berubah dan dia menjadi panik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sentian, yang tidak menimbulkan ancaman sama sekali, benar-benar dapat memancarkan niat membunuh yang begitu mengerikan. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa Sentian tidak selemah yang dilihatnya. Potiong. Sentian melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga menebas langsung ke arah kepala pria pendek itu.
Sentian tahu bahwa dia harus memanfaatkan kecerobohan lawan, bertarung dengan cepat dan membunuh lawan secara langsung. Kalau tidak, bahkan dengan pedang pembunuh naga, tidak akan ada cara untuk menghadapi dua orang di depannya. Melihat hal itu, si pria pendek mengayunkan pedang panjang di tangannya, mencoba menghalangi cahaya pedang di langit. Swiss. Cahaya keemasan langsung menembus badan lelaki pendek itu, dan lelaki pendek itu menjerit. Meskipun kepalanya tidak terpenggal, salah satu lengan pria pendek itu langsung terpotiong dan jatuh ke tanah. Pria pendek itu mundur cepat, menjaga jarak dari pedang pembunuh naga. Pria jangkung itu menatap Sentian dengan kaget. Dia tidak menyangka Sentian memiliki kekuatan untuk mengendalikan pedang dan langsung memotiong lengan pria pendek itu. Tampaknya Sentian tidak berdaya dan dapat diganggu sesuka hati. Pria pendek itu buru-buru menghentikan pendarahan, lalu menatap Sentian dengan kaget, matanya penuh ketidakpercayaan. Ternyata selama ini kau hanya berpura-pura. Kau sama sekali tidak terluka. Pria jangkung itu merasa telah tertipu. Sentian sama sekali tidak terluka, dan kekuatannya jelas di atas mereka. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku terluka. Kalian semua selalu berpikir begitu. Sentian tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya dan mengambil pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga memancarkan aura yang menakutkan, lalu dia mengarahkan ujung pedang langsung ke dua orang itu dan berkata, "Apakah kalian tidak ingin menukar kepalaku dengan sumber daya? Kalian bisa melakukannya sekarang, tetapi aku khawatir kalian tidak memiliki kemampuan." Sentian berpura-pura tenang, menatap kedua orang itu dengan jijai dan berkata. Keduanya melihat ekspresi tenang Sentian dan pedang yang sangat menakutkan tadi, dan keduanya mulai mundur perlahan. Ini semua salah paham. Kita tidak punya dendam satu sama lain. Kenapa kita harus mempertaruhkan nyawa? Selamat tinggal. Setelah pria jangkung itu mengatakan ini, dia melangkah maju untuk mendukung pria pendek itu dan berbalik untuk pergi. Setelah melihat kedua orang itu pergi, Sentian akhirnya menghela napas lega, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, dahi Sentian sudah dipenuhi keringat. Jika kedua pria itu tidak mundur dan menyerang bersama, bahkan dengan pedang pembunuh naga, Sentian pasti akan mati. Sekarang kedua orang itu sudah ketakutan, Sentian harus segera pergi dari sini, kalau tidak, dia mungkin akan bertemu orang lain lagi. Sentian mulai mempercepat langkahnya dan terus berlari. Kedua pria itu, yang satu tinggi dan yang satu pendek, tampaknya telah memikirkan sesuatu setelah berbalik dan pergi. Saudaraku, itu tidak benar. Aura mengerikan tadi sepertinya dipancarkan dari pedang, dan bukan dari badan Sentian. Mungkin Sentian benar-benar terluka dan kekuatannya sangat berkurang, tetapi pedangnya seharusnya adalah pedang spiritual. Roh pedang telah terbentuk, sehingga dapat bertarung secara mandiri. Pria pendek itu menganalisis. Ya, sangat mungkin. Jangan sampai kita tertipu oleh Sentian. Kalau dia masih punya kekuatan dan bisa membunuh kita dengan mudah, dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Pria jangkung itu tampak bereaksi dan langsung berkata, "Ayo kita kembali dan melihat-lihat." Sambil berkata demikian, keduanya berbalik dan mulai kembali. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali ke tempat mereka tadi, namun Sentian sudah tidak ada lagi di sana. "Kutu Kupret, kita tertipu olehnya. Ayo kita kejar dia," ucap lelaki jangkung itu dengan wajah muram dan gigi terkatup. Kemudian mereka berdua menyebarkan kesadaran spiritual mereka dan mulai mencari Sentian, dan mereka tahu bahwa Sentian tidak akan bisa kabur jauh. Setelah merasakan lokasi Shen Fang, kedua pria itu segera mengejarnya. Pada saat ini, Sentian masih merasa beruntung karena berhasil menipu kedua orang itu, tetapi tak lama kemudian, dua indera spiritual menyelimutinya, membuat Sentian ketakutan, lalu dia pun berlari dengan cepat. Kedua pria itu, satu tinggi dan satu pendek, mengejar dari belakang, dan Sentian berlari di depan. Sentian sangat marah sekarang. Dia dikejar-kejar ke seluruh gunung oleh para pengikut sekte dunia tersembunyi. Sungguh memalukan. Kutu Kupret mana yang menciptakan alam rahasia ini? Hukum surgawi macam apa ini? Hukum ini telah menekan kekuatanku. Jika aku tahu siapa yang menciptakan alam rahasia ini, aku akan mengutuk leluhurnya di depannya. Sentian mengumpat sambil berlari, melampiaskan kekesalannya. Kalau bukan karena kekuatan surga yang terkandung di alam rahasia ini yang menekan kekuatannya, Sentian tidak akan dikejar-kejar seperti guguk liar.
Berani sekali kau memarahi seseorang, awas saja, bisa-bisa si tua bangka itu mendengarnya dan membuatmu kesusahan. Suara lelaki tua itu terdengar, dan sepertinya lelaki tua itu pasti tahu siapa yang menciptakan alam rahasia ini. Dia juga harus menjadi penguasa di alam surga dan manusia, karena tidak peduli di 8 alam rahasia atau di dunia sekuler ini, tidak seorang pun seharusnya memiliki kemampuan untuk menciptakan alam rahasia. Bahkan orang kuat dari sekte hati iblis tidak memiliki kemampuan ini, kalau tidak, dia tidak akan mencari alam rahasia tanpa pemilik itu. Bukankah lebih mudah untuk membuatnya sendiri? Tahukah kau siapa yang menciptakan alam rahasia ini? Sentian bertanya dengan heran. Omong kosong, tentu saja aku tahu itu, dan alam rahasia ini khusus diciptakan untukku untuk memanggil jiwaku. Kalau tidak, bagaimana mungkin sebuah pintu masuk muncul di kedalaman laut? Semua ini salahmu, kau mengambil tengkiorakku. Kalau tidak, aku akan menyelesaikan pemanggilan dan kembali ke alam surgawi. Orang tua itu mengeluh kepada Sentian. Sentian tampak malu, dia hanya melihat peta harta karun di tulang-tulang itu dan mengambil tengkiorak itu untuk mendapatkan peta harta karun itu, tetapi dia tidak ingin menunda masalah sepenting itu bagi orang lain. Namun, agar orang ini dapat memanggil jiwanya dan kembali ke alam surga, dia malah menciptakan alam rahasia untuknya. Dapat dilihat bahwa orang tua ini jelas bukan orang biasa di alam surga. Siapa kamu? Seseorang benar-benar menciptakan alam rahasia hanya untukmu. Bukankah itu terlalu mengagumkan? Siapa orang yang menciptakan alam rahasia? Katakan padaku dan aku akan memarahinya. Atau kamu dapat kembali ke alam surgawi dan menyampaikan pesan kepadanya agar aku memarahinya. Alam rahasia lainnya tidak ditekan oleh kekuatan surga, tetapi dia menciptakan alam rahasia dan membawa kekuatan surga untuk memamerkan kekuatannya dengan sengaja. Sentian menggerutu tidak puas. Hahaha, orang yang berani memarahi monster tua itu belum lahir. Beraninya kau memarahinya. Mungkin dia benar-benar bisa mendengarnya, dan kemudian kau akan mati dengan menyedihkan. Orang tua itu tertawa. Dia akan mati entah aku memarahinya atau tidak, jadi mengapa tidak memarahinya? Sekarang aku seperti guguk liar, dikejar kemana-mana, kata Sentian dengan lesu. Tepat saat Sentian selesai berbicara, tiba-tiba aura yang sangat berbahaya menyerang Sentian. Sentian secara naluriah menerjang ke depan, lalu berguling di tanah untuk menghindari serangan itu. Sentian mengira kedua orang itu telah menyusulnya, tetapi ketika dia berdiri dan melihat, dia mendapati seekor singa buas tengah menatapnya. Mulutnya penuh taring, mengeluarkan napas berdarah, dan dia terus menggeram pelan. Hahaha, karena kau memarahiku, sekarang aku dalam masalah. Melihat singa raksasa itu, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Sentian, di sisi lain, memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Dia hanya mengeluh beberapa patah kata, tetapi mungkinkah orang yang menciptakan dunia rahasia ini begitu pelit? Dia benar-benar membiarkan monster itu berurusan dengannya. Melihat monster di depannya, Sentian merasa tidak berdaya. Sekarang dia ingin kabur, tetapi dia takut itu tidak mungkin. Singa raksasa itu menatap Sentian, tetapi tidak melancarkan serangan. Sebaliknya, ia terus berputar mengelilingi Sentian. Singa raksasa itu tidak melancarkan serangan, tetapi Sentian tidak bisa menunggu, kalau tidak kedua orang itu akan segera menyusul. Saat menghadapi monster dan kedua orang itu, Sentian pasti akan mati. Tetapi tepat ketika Sentian hendak menyerang singa raksasa itu, orang-orang tinggi dan pendek itu telah menyusulnya. Ketika mereka melihat Sentian dihalangi oleh monster, mereka tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, kita sangat beruntung hari ini. Kita tidak hanya bisa membunuh Sentian dan mendapatkan sumber daya, tetapi kita juga bisa mendapatkan pil binatang buas. Pria pendek itu menatap singa raksasa itu dan berkata dengan gembira. Kita berdua memang beruntung hari ini, tetapi apakah kita harus membunuh monster itu terlebih dahulu atau membunuh Sentian terlebih dahulu? Kata pria jangkung itu. Sekarang si pendek itu kehilangan lengannya, kekuatannya telah sangat berkurang. Jika mereka berdua berhadapan dengan singa raksasa dan Sentian pada saat yang sama, mungkin akan sulit untuk menang dengan cepat, jadi mereka harus bekerja sama dan berhadapan dengan salah satu terlebih dahulu. Bunuh Sentian dulu. Dia memotiong salah satu lenganku, dan aku akan membuatnya menderita. Pria pendek itu menatap Sentian dengan dingin dan berkata, baiklah. Pria jangkung itu mengangguk, tanpa ragu-ragu,
dia melompat berdiri, dan pisau panjang di tangannya langsung mengayunkan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menuju ke Sentian. Melihat hal ini, Sentian terlempar dari tangannya bersama pedang pembunuh naga. Saat pedang pembunuh naga terus mengeluarkan suara mendengung, aliran energi pedang melesat keluar dan langsung memblokir bilah pedang pria jangkung itu. Melihat hal ini, si pria pendek mengayunkan pedangnya dengan satu tangan dan langsung menyerang Sentian. Sekarang Sentian tidak lagi dilindungi oleh pedang pembunuh naga, si pria pendek yakin bahwa dia bisa membunuh Sentian dengan satu tangan. Sentian menatap pria pendek yang berlari ke arahnya dan merasa tidak berdaya sejenak. Kekuatannya tertekan dan dia tidak bisa melawan pria pendek itu. Tepat saat pria pendek itu hendak menerjang ke depannya, Sentian tiba-tiba melihat singa raksasa itu masih menatapnya dengan lapar. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, dia mengayunkan telapak tangannya ke arah singa raksasa itu. Ia harus menemukan cara untuk membuat si pendek bertarung dengan singa raksasa, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi Sentian pertama-tama membuat marah singa raksasa itu, dan kemudian terlibat dalam perkelahian, sehingga ia dapat menemukan kesempatan untuk kabur. Sentian menamparkan singa raksasa itu dengan satu telapak tangan, mengira singa raksasa itu akan menjadi gila dan menyerangnya, tetapi singa raksasa itu menghindar dan menghindari serangan Sentian, lalu memutar matanya dan menatap Sentian dengan jijai. Melihat sorot mata singa raksasa itu, Sentian tercengang. Ia tidak menyangka ada monster yang bisa menebak niatnya, sehingga singa raksasa itu menghindar dan sama sekali tidak berniat menyerang. Pergilah ke neraka. Tepat saat Sentian tertegun, lelaki pendek itu sudah muncul di depannya, dan pisau panjang di tangannya menebas punggung Sentian dengan keras. Ding! Dengan suara keras, badan Sentian langsung terlempar keluar. Ada luka di punggungnya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat, dan darah terus mengalir keluar. Sentian terluka parah, darah mengucur dari mulutnya, pemandangan di depan matanya makin kabur, dan akhirnya dia pingsan. Pria pendek itu menatap jalannya sendiri dan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Sial, bagaimana orang ini melatih badannya agar sekuat ini? Pria pendek itu berjalan ke arah Sentian sambil memegang pisau. Sentian sudah pingsan, dan pria pendek itu sama sekali tidak waspada. Tetapi saat pria pendek itu hendak menyerang Sentian, angin kencang tiba-tiba bertiup. Raungan, monster singa raksasa itu benar-benar menyerang pria pendek itu. Raungan dan aura besar membuat pria pendek itu ketakutan hingga dia berulang kali melangkah mundur. Setelah pria pendek itu mundur, singa raksasa itu perlahan berjalan ke arah Sentian, menjilati Sentian dengan lidahnya, lalu membuka mulutnya yang berdarah. Melihat ini, si pria pendek tahu bahwa singa raksasa itu ingin memakan Sentian, tetapi dia tidak menghentikannya. Selama dia bisa meninggalkan kepala, dia masih bisa pergi ke Lengudao untuk melapor dengan kepala Sentian. Pria pendek itu menyimpan pedangnya dan menyaksikan dari jauh saat singa raksasa melahap Sentian. Sentian akan mati juga, dan pria pendek itu tidak ingin berhadapan dengan singa raksasa itu sendirian. Sekarang setelah lengannya patah, dia tidak sebanding dengan singa raksasa itu. Raungan. Singa raksasa itu meraung dan mencakar Sentian dengan cakarnya, namun cakar tajam singa raksasa itu sama sekali tidak mampu mematahkan badan keras Sentian. Kemudian ia mulai menggigit dengan giginya, tetapi tetap tidak dapat menghancurkan badan Sentian. Pada saat ini, Sentian seperti batu. Singa raksasa itu ingin menggigitnya, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Singa raksasa yang tak berdaya menatap Sentian yang tak sadarkan diri, lalu menamparkan kepala Sentian dengan satu cakarnya. Tetapi tepat ketika cakar batu besar itu hendak mengenai kepala Sentian, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyambar dada Sentian. Segera setelah itu, bola cahaya keemasan perlahan muncul dari badan Sentian. Pada saat bola cahaya keemasan itu muncul, aura luas mulai menyebar, dan singa raksasa itu ketakutan dan mundur lagi dan lagi. Bola cahaya emas itu membesar dan membesar lagi, lalu akhirnya mengembang perlahan dan berubah menjadi burung Phoenix api, yang mengitari Sentian. Melihat kemunculan tiba-tiba Fire Phoenix, mata singa raksasa itu dipenuhi rasa takut. Setelah mengeluarkan raungan ketakutan, dia benar-benar berlutut langsung di tanah. Singa raksasa itu menundukkan kepalanya, seolah sedang menyembah burung Phoenix api. Ketika lelaki pendek itu melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan.
Dia tidak mengerti mengapa seekor burung phoenix api tiba-tiba terbang keluar dari badan Sentian. Burung phoenix api itu menjerit, dan akhirnya melesat ke dahi Sentian. Tanda phoenix api muncul di dahi Sentian, tetapi tak lama kemudian, tanda itu menghilang. Setelah burung phoenix api menghilang, singa raksasa itu masih tergeletak di tanah, matanya jinak seperti mata kucing rumahan. Melihat singa raksasa itu tidak berani memakan Sentian, pria pendek itu menghunus pisau panjangnya dan bersiap membunuh Sentian sendiri. Namun, saat lelaki pendek itu melangkah maju, singa raksasa yang tadinya tergeletak tak bergerak, tiba-tiba menerkam ke arah lelaki pendek itu dengan tatapan mata yang penuh pembunuhan. Melihat hal itu, si pendek berguling untuk menghindari serangan itu, tetapi singa raksasa tidak kenal ampun dan terus menyerang si pendek dengan putus asa. Pada saat ini, si singa raksasa bertarung melawan si pria pendek, dan pedang pembunuh naga bertarung melawan si pria tinggi. Sentian tergeletak di tanah tak sadarkan diri, tak bergerak. Raungan, singa raksasa itu meraung, dan lelaki pendek itu tak dapat melawan lagi. Lengannya yang lain digigit dengan ganas oleh singa raksasa itu dan langsung terkoyak. Ah! Rasa sakit yang amat sangat membuat lelaki pendek itu menjerit dengan memilukan. Pria jangkung itu terganggu oleh teriakan itu dan langsung dipenggal oleh pedang pembunuh naga. Kepala pria pendek itu digigit oleh singa raksasa dan ditelan. Pria tinggi dan pendek sudah mati, dan Sentian untuk sementara aman. Pedang pembunuh naga kembali ke badan Sentian, dan singa raksasa itu menjilati Sentian, lalu mengangkatnya dengan mulutnya dan pergi dengan cepat. Tetapi tidak lama setelah singa raksasa itu membawa Sentian pergi, sekelompok orang datang ke sini setelah mendengar aumannya. Pemimpinnya adalah Yao Qing, pemimpin sekte surga terbakar. Mereka mendengar raungan monster dan suara pertempuran, jadi mereka bergegas. Anda harus tahu bahwa inti binatang dari monster itu adalah sumber daya yang sangat bagus untuk budidaya, dan monster di alam rahasia ini pasti jauh lebih kuat daripada yang ada di dunia tersembunyi. Tetapi ketika Yao Qing dan anak buahnya tiba, hanya ada dua mahyiyat di tanah. Yao Qing mengamati badan di tanah, lalu membelainya dengan lembut menggunakan satu tangan, dan adegan pertarungan tadi muncul di depan matanya. Singa raksasa yang kuat sekali. Yao Qing menyipitkan matanya sedikit, lalu dengan lembut menyentuh mahyiyat lainnya. Matanya bersinar dengan kilatan cahaya. Pedang ajaib ini benar-benar memiliki kecerdasan. Tampaknya Sentian memiliki banyak hal baik. Kejar dia. Yao Qing memimpin anak buahnya dan dengan cepat mengejar ke arah tempat singa raksasa itu kabur. Sekarang di seluruh dunia rahasia, hampir semua orang mencari Sentian. Beberapa orang ingin membunuh Sentian untuk mendapatkan sumber daya sekte Feixing, sementara yang lain ingin membunuh Sentian untuk mendapatkan harta karunnya. Beberapa orang juga menemukan Sentian dan ingin membantunya. Untuk sementara waktu, alam rahasia itu penuh dengan orang yang mencari Sentian, tetapi untungnya, alam rahasia itu cukup besar, dan menemukan seseorang di dalamnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sial, kemana perginya anak ini? Leng Wudao tidak bisa menahan rasa cemasnya saat melihat Sentian sudah lama tidak ada kabar. Saudara Leng, alam rahasia ini begitu besar, tidak mudah untuk menemukan seseorang. Jika Anda ingin tahu di mana Sentian berada, mintalah peramal untuk memberitahu Anda peruntungannya, ya. Kata Tong Haiyang kepada Leng Wudao. Mata Leng Wudao tiba-tiba berbinar dan dia berkata, ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakan orang ini? Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Leng Wudao mengirim orang untuk mencari peramal, dan tak lama kemudian seorang lelaki tua berjanggut kambing diundang. Orang ini adalah peramal nomor 1 di dunia tersembunyi, sang peramal ilahi. Dia dapat mengetahui jawaban atas pertanyaan apapun, dari astronomi hingga geografi, hanya dengan 3 koin tembaga. Justru karena itulah kelompok peramal Dewa Peramal juga dapat memperoleh pijakan di dunia tersembunyi. Bos Leng memintaku untuk meramal di mana Sentian bersembunyi, kan? Sang peramal berkata langsung ketika dia melihat Leng Wudao. Ahli peramal memang pantas dengan reputasinya. Aku mengundangmu ke sini untuk menghitung tempat persembunyian Sentian. Aku harap ahli peramal dapat membantuku. Leng Wudao berkata kepada ahli peramal dengan sangat sopan. Ramalan itu mudah. Tapi, Anda harus tahu aturan saya, kan, Bos Leng? Kata peramal itu dengan bangga. Tentu saja aku tahu.
Selama peramal itu bisa menemukan tempat persembunyian Sentian, aku pasti akan mengirimkan sejumlah besar sumber daya. Leng Wudao berkata dengan tergesa-gesa. Sang peramal mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah itu, ia mengeluarkan 3 koin tembaga dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. 3 koin tembaga memancarkan cahaya, melayang di udara, dan mulai berputar terus-menerus. Leng Wudao dan Tong Haiyang menatap koin tembaga itu. Mereka sangat penasaran bagaimana peramal ini bisa meramalkan segalanya hanya dengan 3 koin tembaga. Ahli ramalan, benda suci kuno apakah 3 koin tembaga ini? Tong Haiyang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Itu hanya 3 koin tembaga biasa. Bagaimana mungkin itu benda suci kuno? Kata peramal itu sambil tersenyum tipis. Tetapi mengapa 3 koin tembaga biasa ini dapat menceritakan segalanya di tangan peramal ulung? Tanya Tong Haiyang. Rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Saya minta maaf karena tidak punya apapun untuk diceritakan kepada Anda. Setelah peramal itu selesai berbicara, ia menjepit kedua tangannya, dan posisi 3 koin tembaga di udara terus berubah. Setelah sekitar 10 menit, sang peramal masih belum bereaksi. Tangannya masih membuat gerakan tangan, tetapi Leng Wudao sedikit cemas. Sudah lebih dari 10 menit dan masih belum ada jawaban. Dia tidak tahu apakah peramal ini hanya menggertak atau tidak. Lagi pula, dia tidak pernah meminta bantuan peramal itu dan dia hanya mendengar reputasi peramal itu. Guru perhitungan ilahi, apakah itu tidak cukup? Leng Wudao bertanya dengan tidak sabar. Baiklah. Setelah peramal itu selesai berbicara, koin-koin tembaga di udara tiba-tiba berkumpul. Segera setelah itu, sinar cahaya melesat keluar dari koin tembaga, membentuk proyeksi. Informasi dalam proyeksi tersebut persis saat Sentian berhadapan dengan pria tinggi dan pendek. Sang peramal tiba-tiba melambaikan tangannya, dan ruang itu tampak retak dalam sekejap, aliran udara menyembur keluar dari retakan itu. Kalian bisa merasakan apakah ini nafas Sentian? Peramal itu memandang Leng Wudao dan Tong Haiyang dan berkata, itu memang aura Sentian. Aku pernah bertarung dengannya dan aku tahu auranya. Kata Leng Wudao. Karena Tuan Leng bisa merasakan aura itu, biarkan dia mengikuti aura itu, dia pasti akan menemukan Sentian. Kata peramal itu. Baiklah, terima kasih, Master of Fortune. Aku sudah menjanjikan sumber daya kepadamu. Saat aku kembali, aku akan membuatmu marah. Setelah mengatakan itu, Leng Wudao memimpin anak buahnya untuk segera mengejar aura itu. Peramal itu mengikuti Tong Haiyang. Pada saat yang sama, Sentian ditahan di mulut singa raksasa dan berlari dengan cepat. Tidak ada yang tahu kemana singa raksasa itu membawa Sentian. Sentian tidak sadarkan diri, tetapi lelaki tua di dalam badannya dengan putus asa memanggilnya untuk menghentikannya agar tidak dibawa maju oleh singa raksasa itu. Sekarang mereka sudah menyimpang dari rute dan pergi ke arah sebaliknya dengan mengikuti arah yang ditandai oleh harta karun tersebut. Tak lama kemudian, aura yang dihitung oleh peramal menghilang, dan Leng Wudao pun kehilangan arah hilangnya Sentian. Peramal sedang menceritakan kisah besar. Apa yang sedang terjadi? Leng Wudao bertanya kepada peramal itu. Kalau begitu Sentian kabur terlalu cepat dan jauh. Ramalanku juga dibatasi oleh waktu dan jarak. Aku tidak bisa melayanimu sepanjang waktu. Kata peramal itu. Kabur dengan cepat. Leng Wudao berkata dengan linglung. Kalau begitu Sentian jelas menderita luka dalam, tetapi dia mampu kabur dengan sangat cepat meskipun mengalami luka dalam. Aku benar-benar terkesan. Saya bisa merasakan Sentian berlari semakin cepat sekarang. Sang peramal memejamkan matanya sedikit, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ahli peramal, apakah Anda tahu di mana Sentian? Bantu hitungnya. Leng Wudao berkata dengan tergesa-gesa. Bos Leng, ramalanku 1 harga per pesanan. Kalau kamu mau lanjut ramalan, kamu perlu. Ahli ramalan itu memberi isyarat menghitung uang. Baiklah, tidak masalah, aku akan mengatur seseorang untuk mencarikannya untuk ahli ramalan. Leng Wudao langsung setuju. Setelah mendengar ini, ahli ramalan itu melemparkan 3 koin tembaga di tangannya ke udara lagi. Tak lama kemudian, napas Sentian terekspos, dan dia tidak jauh dari Leng Wudao dan yang lainnya. Hahaha. Ada jejak Sentian, dia tidak jauh dari kita, kejar saja. Leng Wudao tidak bisa menahan tawa. Kelompok itu mengejar ke arah Sentian lagi,
tetapi Sentian tidak tahu bahwa Leng Wudao telah menyusulnya. Dia masih pingsan, membiarkan singa raksasa itu membawanya berkeliling. Hei, aneh sekali, kemana Sentian pergi? Bagaimana kami tahu dia sedang terburu-buru tanpa tujuan? Peramal itu merasakan napas Sentian dan menemukan bahwa Sentian berlarian tanpa posisi yang pasti. Sentian ini pasti melakukan ini untuk menghindari kejaran. Tidak heran banyak orang tidak dapat menemukannya. Leng Wudao berkata, dan dia melepaskan indera kedewaannya untuk mendeteksi keberadaan Sentian secara langsung. Namun, tak lama kemudian, 3 koin tembaga milik peramal itu kehilangan fungsinya dan jatuh langsung ke tanah dari udara yang melayang. Ahli peramal, apa yang terjadi? Leng Wudao melihat koin tembaga peramal itu jatuh, jadi dia bertanya. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah peramal itu sedikit berubah. Jelas Sentian ada di dekat sini, bagaimana mungkin dia tiba-tiba berada di luar jangkauan penjelajahan? Ramalan koin peramal itu juga memiliki persyaratan jarak. Jika jaraknya terlalu jauh, tidak ada cara untuk memprediksi posisi pihak lain. Sekarang koin tembaga itu tiba-tiba jatuh, yang membuktikan bahwa Sentian sudah sangat jauh dari mereka dan di luar jangkauan. Kutu Kupret, kau tidak akan mempermainkan kami, kan? Tadi kau bilang itu ada di depan kita, tapi sekarang tiba-tiba itu sangat jauh dan di luar jangkauan. Apa kau bercanda? Wajah Leng Wudao berubah dingin, dan dia melangkah maju dan mencengkeram kerah peramal itu. Dia hampir gila. Sentian terluka, dan kekuatannya tidak sekuat yang dikatakan legenda. Bagaimana dia bisa berlari sejauh itu dalam sekejap mata? Kecuali Sentian mengetahui keajaiban luar angkasa dan dapat bepergian dengan bebas di luar angkasa, ini adalah dunia rahasia, dan bahkan jika dia mengetahui keajaiban luar angkasa, dia tidak dapat menggunakannya. Tampaknya hanya ada satu kemungkinan, yaitu peramal itu berbicara omong kosong dan dia sama sekali tidak dapat mengetahui lokasi Sentian. Peramal itu dicengkeram kerah bajunya oleh Leng Wudao, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Apakah kamu meragukan kemampuan meramalku? Tuan Peramal, jangan marah, saudara Leng terlalu cemas. Melihat ini, Tong Haiyang bergegas maju untuk menenangkan keadaan. Leng Wudao juga tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, status geng ramalan di dunia tersembunyi tidak lebih rendah dari sekte Feixingnya, dan bahkan lebih tinggi. Ahli ramalan, saya agak terlalu cemas. Saya minta maaf kepada Anda. Leng Wudao menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Melihat hal ini, peramal itu tidak melanjutkan masalah itu lagi. Lagi pula, Leng Wudao juga seorang pemimpin geng, dan itu sudah cukup baginya untuk mengakui kesalahannya. Ahli peramal, tolong beritahu kami kemana Sentian pergi. Kalau tidak, kami akan mencari seperti lalat tanpa kepala tanpa petunjuk. Kata Tong Haiyang kepada peramal itu. Baiklah, aku akan mencobanya lagi. Aku tidak boleh merusak reputasiku karena orang ini, Sentian. Setelah mengatakan itu, peramal itu menggigit jarinya, dan kemudian 3 tetes darah menetes ke 3 koin tembaga itu. Ketiga koin tembaga itu mulai mengeluarkan suara berdengung, lalu berubah menjadi merah darah dan memancarkan cahaya merah. Cari! Sang peramal melemparkan 3 koin tembaga ke udara, dan ketiga koin tembaga itu lenyap dalam sekejap. Sang peramal menjepit jari-jarinya dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Tampaknya kali ini ia telah membuang-buang banyak tenaga. Pada saat ini, Sentian masih digendong oleh singa raksasa dan berlari dengan cepat. Sekalipun sang peramal menggunakan seluruh kemampuannya, dia tidak dapat meramalkan lokasi Sentian, karena Sentian sudah berada ratusan kilometer jauhnya dari mereka. Peramal itu terengah-engah dan berkata, orang itu sangat tidak menentu sehingga sangat sulit untuk memprediksi masa depannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian cari tahu sendiri. Peramal itu pergi. Dia sudah menghabiskan terlalu banyak energi mental untuk memprediksi lokasi Sentian. Leng Wudao dan Tong Haiyang saling berpandangan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa mengandalkan pencarian lambat untuk melihat apakah mereka dapat menemukan jejak Sentian. Sentian dibawa oleh singa raksasa, dan setelah mencapai puncak gunung, singa itu menurunkan Sentian. Kemudian dia menjilati Sentian dengan lidahnya, tetapi Sentian masih koma. Singa raksasa yang tak berdaya itu berbaring di samping Sentian, menjaganya. Ada berbagai macam monster yang lewat di sini.
Meskipun beberapa monster tertarik pada Sentian dan ingin memakannya, mereka dihentikan oleh singa raksasa. Dengan cara ini, Sentian tidak sadarkan diri selama 7 hari. Selama 7 hari ini, banyak monster mencoba menyerang Sentian, tetapi sayangnya mereka semua dihentikan oleh singa raksasa. Beberapa orang pernah ke sini sebelumnya, tetapi monster di sini terlalu banyak, dan wilayah mereka sangat tinggi, jadi orang-orang ini hanya bisa bergerak di kaki gunung dan belum mencapai puncak gunung. Jika mereka sudah mencapai puncak gunung, mereka pasti sudah menemukan Sentian. Selama 7 hari ini, karena ada banyak monster di gunung ini, semua sekte di dunia tersembunyi berkumpul di sini. Bagaimanapun, inti monster adalah sumber daya yang langka. Jika kita dapat memburu beberapa monster dan mengambil inti binatang mereka, itu akan sangat membantu perkembangan kelompok kita. Pada saat ini, ketiga sekte dan 6 sekolah di dunia tersembunyi, kecuali sekte Cunyang, berkumpul bersama. Semuanya, kita hampir menjelajahi alam rahasia ini. Sumber daya dan lingkungan di sini ratusan kali lebih kuat daripada yang ada di alam tersembunyi. Selain itu, pegunungannya penuh dengan monster tingkat tinggi. Jika kita dapat bekerja sama dan memburu beberapa monster, maka sekte kita akan dapat berkembang pesat. Pada saat itu, kita tidak akan lebih buruk dari para kultivator di 8 alam rahasia. Kita juga bisa menjadi abadi dan Buddha, naik ke surga, dan mencapai keabadian. Kata Tong Hayang dengan penuh semangat. Bos Tong benar. Kemunculan tiba-tiba pintu masuk ke alam rahasia di dunia tersembunyi kita, dan itu adalah alam rahasia tanpa pemilik, membuktikan bahwa dewa telah memberi kita kesempatan, dan kita harus memanfaatkannya. Namun, menghadapi begitu banyak monster tingkat tinggi, kita harus bekerja sama. Selama kita bekerja sama, alam rahasia ini akan menjadi markas kita. Jika ada yang berani menduduki alam rahasia kita, kita tidak akan pernah setuju. Leng Wudao berdiri dan menggema. Bos Tong, Bos Leng, kita di dunia tersembunyi ini selalu maju dan mundur bersama. Katakan saja apa yang perlu dilakukan. Ya, bagaimanapun, dunia rahasia ini cukup besar untuk sekte kita agar bisa bertahan hidup. Di masa depan, kita bisa berlatih dengan tenang dan tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Semua orang menggemakan Tong Hayang dan Leng Wudao. Bagaimana dengan sekte Cunyang? Pada saat ini, Bao Yukun dari sekte alkimia berbicara. Semua orang terdiam. Bagaimanapun, sekte Cunyang adalah salah satu dari 3 sekte dan 6 faksi di dunia tersembunyi. Mendirikan sekte Cunyang adalah masalah pelik. Menurutku, kita harus mencari tempat terpencil untuk sekte alkimia agar bisa menetap. Kalau mereka tidak mau tinggal di alam rahasia, biarkan saja mereka keluar dan terus tinggal di dunia tersembunyi. Seseorang menyarankan, biarkan sekte Cunyang keluar dan kembali ke dunia tersembunyi. Sumber daya di alam rahasia ini tidak dapat dibagikan kepada mereka. Kata orang lain. Sebagian besar orang-orang ini memberikan saran, dan mereka ingin mengusir sekte Cunyang keluar dari alam rahasia dan membiarkan mereka kembali ke dunia tersembunyi. Lagi pula, jika sekte Cunyang pergi, yang lain akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Leng Wudao mendengarkan, lalu melambaikan tangannya untuk menenangkan semua orang dan berkata, "Semuanya, meskipun kita memiliki alam rahasia ini, kita tidak boleh kehilangan wilayah dunia tersembunyi. Jika alam rahasia kita diketahui oleh orang-orang dari 8 alam rahasia, mereka akan datang untuk merebut sumber daya alam rahasia kita. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat mengatasinya. Jadi kita harus bersiap untuk kedua situasi tersebut. Wilayah dunia tersembunyi tidak boleh hilang. Jika orang-orang dari 8 alam rahasia benar-benar datang untuk merebut sumber daya alam rahasia kita, kita masih dapat mundur ke dunia tersembunyi. Orang-orang ini tidak berani meninggalkan alam rahasia. Tetapi jika kita mengusir sekte Cunyang sekarang dan membiarkan mereka kembali ke dunia tersembunyi, maka semua wilayah di dunia tersembunyi akan menjadi milik sekte Cunyang. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya di alam rahasia saat itu, kemana kita bisa mundur? Jika kita mundur ke dunia tersembunyi, siapa yang dapat menjamin bahwa sekte Cunyang tidak akan membalas dendam terhadap kita?" Leng Wudao menganalisis dengan cermat kepada semua orang. Apa yang dikatakan ketua geng Leng masuk akal. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan sekte Cunyang? Tanya seseorang kepada Leng Wudao. Leng Wudao melirik sekeliling,
lalu tatapan matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan niat membunuh. Bunuh. Begitu Leng Wudao mengucapkan kata bunuh, semua orang terdiam. Meskipun 3 sekte dan 6 sekolah di dunia tersembunyi sering bersekongkol satu sama lain dan bertarung secara diam-diam untuk mendapatkan sumber daya dan kepentingan. Tetapi jika saya benar-benar ingin melakukan sesuatu seperti menghancurkan sekte tersebut, tak seorang pun pernah memikirkannya. Sekarang Leng Wudao mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan sekte Cunyang, semua orang tidak tahu bagaimana harus menanggapinya untuk sesaat. Menurutku ide ketua geng Leng sangat bagus. Karena sekte Cunyang sudah terasing dari kita harus menyingkirkannya. Mempertahankannya hanya akan membawa bencana cepat atau lambat. Dan setelah menghancurkan sekte Cunyang, kita bisa berbagi semua sumber dayanya. Tong Haiyang angkat bicara, mendukung metode Leng Wudao. Melihat Tong Haiyang juga angkat bicara dan bahkan bisa membagi sumber daya sekte Cunyang secara merata, semua orang berhenti diam. Bunuh dia, aku sudah lama tidak menyukai Yue Bukun. Hancurkan sekte Cunyang dan simpanlah murid perempuannya untukku. Setiap kali aku melihat murid perempuannya, aku tidak bisa menahannya. Ada lebih dari 1 murid perempuan di sekte Cunyang, semua orang akan bersenang-senang kalau begitu. Hahaha, di tengah tawa, nasib sekte Cunyang ditentukan oleh orang-orang ini. Pada saat ini, Yue Bukun dan murid-murid sekte Cunyang telah mendirikan kemah tidak jauh dari sana dan tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Yang dia khawatirkan saat ini adalah keselamatan Sentian. Dia tidak tahu apakah Sentian telah kabur. Tuan, sudah berhari-hari berlalu, dan orang-orang itu belum juga menangkap Tuan Sen. Itu membuktikan bahwa Tuan Sen pasti telah kabur. Anda tidak perlu khawatir, kata Liu Rui untuk menghibur Yue Bukun. Baiklah, Tuan Sen memiliki takdir yang kuat dan dia tidak akan mati dengan mudah. Kita perlu mencari tempat yang cocok untuk memindahkan sekte Cunyang ke sini. Sumber daya di alam rahasia ini sangat melimpah. Aku yakin dengan sumber daya ini, kekuatan kalian semua akan dapat meningkat lebih cepat. Kata Yue Bukun. Tuan, bukankah kita akan pergi memburu monster dan mendapatkan ramuan mereka? Liu Xing bertanya pada Yue Bukun dengan bingung. Aku pernah melihat mereka. Mereka semua adalah monster tingkat tinggi dengan kekuatan yang dahsyat. Jika kau ingin memburu mereka, kau harus membayar harga yang sangat mahal. Lagi pula, ada banyak sumber daya di sini. Bahkan tanpa menggunakan pil binatang buas, sumber daya itu sudah cukup untuk kultivasi. Kalau begitu, mengapa mengambil risiko? Yue Bukun tidak berencana untuk memburu monster. Dia hanya ingin mencari tempat untuk mendirikan sekte Cunyang. Baiklah, besok aku dan adik perempuanku akan membawa orang untuk mencari tempat yang cocok. Liu Xing mengangguk. Pada saat ini, di tempat pertemuan 3 sekte dan 6 faksi, semua orang mencapai konsensus dan bersiap untuk mengambil tindakan terhadap sekte Cunyang dan langsung menghancurkannya. Tetapi saat pertemuan hendak berakhir, tiba-tiba terjadi fluktuasi spasial, dan sesosok-sosok perlahan muncul. Semua orang yang melihat kejadian ini tercengang, lalu mereka mengambil posisi seakan-akan menghadapi musuh yang kuat. Tetapi ketika semua angka terungkap, semua orang terkejut. Yao Qing, kamu belum mati. Leng Wudao bertanya sambil melihat sosok yang muncul. Ternyata sosok itu adalah Yao Qing, pemimpin sekte Langit Terbakar. Sekte Langit Terbakar adalah sekte yang dihancurkan oleh upaya bersama 3 sekte dan 6 faksi saat itu. Namun, tidak seorang pun akan mengira bahwa Yao Qing akan muncul sekarang. Ketika yang lain melihat Yao Qing muncul, mereka juga menjadi gugup, dan napas mereka naik. Jangan panik, semuanya. Ini hanya ilusi Yao Qing. Tidak ada ancaman. Bao Yukun buru-buru menghibur semua orang. Di antara orang-orang ini, hanya Bao Yukun yang tahu bahwa Yao Qing tidak mati dan selalu berhubungan dengan sekte Ventian. Alasan mengapa Bao Yukun mampu menipu sumber daya sekte Cunyang selama bertahun-tahun adalah karena dia bekerja sama dengan Yao Qing dan menipu Yue Bukun. Yao Qing, apa yang kamu lakukan di sini? Leng Wudao bertanya pada Yao Qing. Tidak apa-apa. Aku hanya mendengar bahwa kau akan menghancurkan sekte Cunyang, jadi aku datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Ngomong-ngomong, aku ingin bergabung denganmu dan pergi ke gunung untuk berburu monster bersama. Kata Yao Qing sambil tersenyum tipis. Tidak mungkin, kamu seorang kultivator jahat, bagaimana mungkin kamu bisa bersama kami?
Seseorang menolak dengan keras. Jika tidak berhasil, maka aku akan memberitahu Yue Bukun tentang ini. Lagi pula, aku adalah seorang kultivator jahat, dan bukankah kau juga menggunakan segala cara yang diperlukan untuk berkultivasi dan mendapatkan sumber daya? Kalau tidak, mengapa kau menghancurkan Sekte Cunyang? Kita sama saja. Lagi pula, aku berlatih teknik jahat karena kelangkaan sumber daya, hanya untuk mempercepat kultivasiku. Sekarang karena ada banyak sumber daya di sini, dan ada begitu banyak monster, aku tidak perlu menggunakan teknik jahat untuk menyerap kekuatan orang lain. Jika kau mengizinkanku untuk bergabung, maka Sekte Ventianku dapat menggantikan Sekte Cunyang, dan Sekte Ventianku juga dapat berkontribusi untuk membunuh monster. Yao Qing berkata sambil mensibir. Setelah mendengar kata-kata Yao Qing, semua orang terdiam. Saat ini, mereka hanya perlu berurusan dengan Sekte Cunyang. Jika Sekte Ventian juga ikut campur, pasti akan menimbulkan kerugian bagi sekte lain. Tepat ketika semua orang terdiam, Bao Yukun dari Sekte Pemurnian Obat berbicara. Menurutku apa yang dikatakan Yao Qing masuk akal. Bagaimanapun, alam rahasia ini cukup besar. Tidak apa-apa asalkan mereka tidak mempraktikkan sihir jahat di masa depan. Selain itu, kita bisa menyerahkan tugas menghancurkan Sekte Cunyang kepada Sekte Ventian. Dengan begitu, kita tidak perlu mengambil tindakan dan terhindar dari kritik. Bao Yukun berbicara mewakili Yao Qing. Biarkan Sekte Ventian menghancurkan Sekte Cunyang. Ini ide yang bagus, kata Tong Haiyang. Meskipun Sekte Cunyang tidak kuat, tetap saja akan ada kerugian jika benar-benar hancur. Tidak ada yang mau melakukan hal seperti itu. Lagi pula, jika keluar, itu akan membawa reputasi buruk. Sekarang Sekte Ventian adalah sekte jahat, wajar saja jika mereka menghancurkan Sekte Cunyang. Bahkan jika masalah ini terbongkar, semua orang akan mengutuk Sekte Ventian dan itu tidak ada hubungannya dengan sekte lain di dunia tersembunyi. Yao Qing, aku memintamu untuk menghancurkan Sekte Cunyang, apakah kau setuju? Jika kau menghancurkan Sekte Cunyang, maka Sekte Ventian milikmu dapat menggantikan Sekte Cunyang. Tanya Leng Wudao. Tidak masalah, hanya Sekte Cunyang saja, aku bisa menghancurkan mereka dengan lambaian tanganku. Yao Qing mengangguk. Baiklah, setelah kau menghancurkan Sekte Cunyang, kita akan membahas perburuan monster dan pembagian wilayah. Kata Leng Wudao. Sosok Yao Qing mulai memudar, dan akhirnya menghilang. Jika Leng Wudao tahu bahwa putranya dibunuh oleh Sekte Ventian, aku penasaran apakah dia masih akan setuju dengan Yao Qing. Sentian masih pingsan di puncak gunung. Singa raksasa itu telah berjaga di sisinya dan tidak pernah pergi, tetapi hal ini membuat lelaki tua yang melekat pada badan Sentian menjadi sangat cemas. Ia harus segera menemukan tempat yang ditandai pada peta harta karun dan membiarkan jiwanya menemukannya, lalu ia dapat menerobos waktu dan ruang dan kembali ke alam surgawi. Selama dia kembali ke alam surga, dia bisa membangun kembali badannya dan hidup kembali. Tapi sekarang Sentian tidak sadarkan diri, dia hanya bisa khawatir. Pada saat ini, tanda Fire Phoenix di dahi Sentian mulai berkedip perlahan, diikuti oleh bola cahaya keemasan yang perlahan naik, dan akhirnya berubah menjadi burung Phoenix, terbang mengelilingi Sentian. Aura yang sangat besar terpancar dari burung Phoenix api. Singa raksasa yang berjaga di dekatnya, setelah melihat ini, membungkuk dengan tergesa-gesa, menggeram beberapa kali, dengan ketakutan di matanya. Segera setelah itu, bumi mulai bergetar, dan aura yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul menuju puncak gunung. Raungan dan raungan datang silih berganti. Tak lama kemudian, ratusan monster datang berlari menghampiri, dan mereka tergeletak di tanah dengan ketakutan di mata mereka. Burung Phoenix api mengepakkan sayapnya dan terbang di atas kepala para monster tersebut. Mereka begitu ketakutan hingga tidak berani mengangkat kepala mereka. Saya melihat seberkas cahaya memancar dari kepala setiap monster, lalu ratusan sinar cahaya berkumpul di Fire Phoenix. Dalam sekejap, burung Phoenix api itu mengembangkan sayapnya dan mengepakkan sayapnya beberapa kali. Seketika sinar cahaya keemasan yang cemerlang melesat ke angkasa. Dalam sekejap, seluruh gunung pun diterangi, bagaikan matahari purnama. Ratusan monster merasakan aura yang terpancar dari Fire Phoenix dan gemetaran. Meskipun Fire Phoenix menyerap kekuatan inti monster-monster ini, tidak ada satupun monster yang berani melawan. Bumi berguncang,
Cahaya bersinar, dan di puncak gunung terdapat banyak monster yang berbaring dalam kegelapan. Jika seseorang melihat ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah monster tingkat dewa bela diri, dan bahkan ada beberapa monster yang telah mencapai puncak dewa bela diri dan akan segera menerobos ke kaisar bela diri. Bahkan jika semua orang dari 3 sekte dan 6 sekolah di dunia tersembunyi datang, mereka akan sangat takut setelah melihat pemandangan ini sehingga mereka akan berbalik dan kabur. Apa yang terjadi di puncak gunung? Seseorang melihat cahaya keemasan di sekeliling puncak gunung, dan aura yang sangat mengerikan terus-menerus keluar dari puncak gunung. Orang-orang dari 3 sekte dan 6 aliran semuanya memandang pemandangan aneh di puncak gunung. Aura yang begitu kuat, mungkinkah ada monster yang lebih maju di puncak gunung? Leng Wudao sedikit mengernyit. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, aku masih bisa merasakan napas ini. Sepertinya ini pasti Raja Monster. Kekuatannya pasti di atas Kaisar Bela Diri. Ekspresi Tong Haiyang juga sangat serius. Jika ada monster sekuat itu di alam rahasia, maka mereka harus bertindak dengan hati-hati, dan saat membagi wilayah, mereka harus menjauh dari kekuatan yang kuat. Jika tidak, mereka mungkin akan dihabisi oleh monster, dan itu akan menjadi kerugian. Sepertinya kita harus berhati-hati saat berburu monster. Aku tidak menyangka akan ada monster tingkat tinggi di alam rahasia ini. Seru Leng Wudao. Pada saat ini, di sisi lain gunung, Ku Yuncang menatap cahaya keemasan di puncak gunung, merasakan aura yang menakutkan, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Aura yang sangat mengerikan, sepertinya ada Raja Binatang Buas di puncak gunung. Setelah Ku Yuncang selesai berbicara, dia awalnya berencana untuk pergi ke puncak gunung, tetapi dia memilih rute baru. Dia tidak ingin menjadi santapan Raja Binatang Buas. Burung Phoenix Api di puncak gunung, setelah menyerap kekuatan inti binatang buas dari monster-monster itu, berputar di sekitar Sentian 2 kali, lalu berubah menjadi cahaya keemasan lagi dan menghilang di dahi Sentian. Phoenix Api menghilang, tetapi monster-monster itu masih tergeletak di tanah, tidak berani bergerak. Kekuatan monster-monster ini jelas telah turun 1 tingkat, karena sebagian kekuatan mereka diserap oleh Phoenix Api. Setelah cahaya keemasan menghilang di dahi Sentian, sebuah kekuatan mulai berputar di sekitar kristal naga di dada Sentian. Kekuatan naga di badan Sentian juga bergabung dengan kekuatan ini, dan segera mereka bergabung bersama untuk membentuk kekuatan yang kuat. Bahtuuk, bahtuuk, bahtuuk. Sentian bahtuuk 2 kali dan perlahan membuka matanya. Ketika Sentian membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah langit biru. Tempat apa ini? Apakah aku tidak mati? Sentian sedikit mengernyit. Yang dapat ia pikirkan sekarang hanyalah bahwa ia telah bertarung dengan pria pendek itu dan akhirnya pingsan. Adapun apa yang terjadi kemudian, Sentian tidak tahu apa-apa. Setelah berbaring beberapa saat, Sentian menemukan bahwa kekuatan naga di badannya telah menjadi lebih kuat, dan tidak ada lagi penindasan. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan mendapati bahwa kekuatannya telah pulih. Dia tidak lagi merasakan perasaan tidak mampu menggunakan kekuatannya. Hebat, akhirnya aku pulih. Sentian berteriak kegirangan dan tiba-tiba duduk. Tetapi begitu aku berdiri, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Di depannya, ada sekelompok monster yang berbaring dalam gumpalan hitam. Ada berbagai macam monster, dan masing-masing berukuran besar, dan aura di badan mereka sangat mengerikan. Sentian begitu ketakutan hingga dia hampir pingsan lagi setelah baru saja bangun. Sentian duduk di sana tidak berani bergerak, bahkan tidak berani bernapas. Tetapi ratusan monster di depannya juga tidak bergerak, dan tidak berani bernapas. Kedua belah pihak takut satu sama lain. Jangan takut, monster-monster ini sudah menjadi saudaramu dan tidak akan menyakitimu. Suara lelaki tua itu terdengar. Apa? Kau sudah menjadi adikku? Apa yang terjadi? Sentian benar-benar bingung dan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tepatnya, monster-monster ini semuanya adalah bawahan gadismu, jadi mereka juga bawahanmu. Orang tua itu menjelaskan. Gadis? Gadis apa? Sentian sedikit bingung. Kalian menolak mengakuinya bahkan setelah memakai celana. Itu adalah burung Phoenix Api yang kalian mainkan. Orang tua itu menceritakan seluruh kisahnya kepada Sentian. Baru saat itulah Sentian menyadari bahwa kekuatan yang ditinggalkan di badannya oleh burung Phoenix Api itulah yang menjinakkan monster-monster ini.
Pikirkan tentang monster-monster di pegunungan monster. Mereka jauh lebih kuat dari monster-monster ini, dan mereka juga mudah ditundukkan oleh Fire Phoenix. Jadi menjinakkan monster-monster ini di hadapan mereka bahkan lebih mudah. Apakah menurutmu monster-monster ini tidak akan menyerangku jika aku berdiri sekarang? Sentian masih sedikit khawatir. Lagi pula, ada begitu banyak monster yang menatapnya dengan lapar. Tentu saja tidak, tolong bawa aku ke tempat yang ditandai di peta harta karun secepatnya. Orang tua itu sedikit cemas. Sentian masih tidak berani berdiri, dan bertanya kepada lelaki tua itu. Jangan berbohong padaku, jika aku dimakan oleh monster, tidak ada yang akan membawamu ke sana. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa berbohong kepadamu, jika kamu berdiri, monster-monster ini mungkin akan takut. Lelaki tua itu mendesak Sentian untuk berdiri. Sentian kemudian perlahan berdiri. Melihat Sentian berdiri, orang-orang yang memegang monster itu buru-buru mundur 2 langkah, menyebabkan keributan. Lihat, monster-monster ini takut padamu, kata lelaki tua itu kepada Sentian. Sentian memandang monster-monster itu dan menyadari bahwa mereka memang takut padanya, yang membuat Sentian merasa sedikit lebih tenang. Sentian kemudian melihat ke arah singa raksasa yang tidak jauh dari sana, dan melambaikan tangannya. Kemarilah. Dia ingin mencoba apakah monster-monster ini akan mendengarkannya karena mereka adalah saudara-saudaranya. Singa raksasa itu berbaring di tanah dan perlahan bergerak menuju Sentian. Seperti anak guguk yang jinak. Hal ini membuat Sentian sangat senang. Begitu banyak monster yang menjadi bawahannya. Mengapa dia masih takut pada Leng Wudao dan orang-orang dari dunia tersembunyi itu? Memikirkan bagaimana ia dikejar dan betapa parahnya ia dipukuli, Sentian menjadi marah. Aku harus membalas dendam. Sentian tiba-tiba meninju, dan sebuah batu besar di kejauhan berubah menjadi bubuk. Peristiwa ini membuat para monster ketakutan hingga mereka gemetar, mengira Sentian akan menyerang mereka. Sentian menatap tinjunya, tercengang. Dia tidak menyangka bahwa alamnya telah membaik selama dia tidak sadarkan diri. Pada saat ini, Sentian telah mencapai alam spiritual tingkat keempat, yang berarti dia adalah dewa bela diri tingkat 4. Dengan cara ini, bahkan jika Sentian bertemu Kaisar Wu, dia masih bisa bertarung. Peningkatan alam ini agak terlalu santai. Sentian tidak menyangka bahwa dia akan meningkatkan alamnya saat dalam keadaan koma. Kau telah menyerap kekuatan ratusan monster ke dalam badanmu. Jika kau tidak meningkatkan wilayahmu, kau akan menjadi terlalu abnormal, kata lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Sentian kemudian teringat apa yang baru saja dikatakan lelaki tua itu kepadanya, bahwa Phoenix Api telah menyerap kekuatan ratusan monster, sehingga Sentian terbangun, dan juga mampu menyatukan kekuatan naga dan Phoenix, tanpa adanya tekanan dari Dao Surgawi. Meskipun setiap monster hanya menyerap sebagian kekuatan gabungan dari ratusan monster ini tidak boleh diremehkan. Dengan monster-monster ini, aku tidak perlu takut pada orang-orang di dunia tersembunyi. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mulai berjalan menuruni gunung. Begitu Sentian pergi, ratusan monster mengikutinya dengan cara yang dahsyat, menimbulkan debu dan membuat pohon-pohon beterbangan. Bahkan bumi pun berguncang dan seluruh gunung tampak riyuntuh. Melihat ini, Sentian segera melambaikan tangannya untuk membuat semua monster berhenti. Meskipun sangat mengesankan memiliki monster-monster ini bersamanya, Sentian tidak akan pernah bisa luput dari pandangan orang lain kemanapun dia pergi. Sekarang kekuatannya telah pulih dan wilayah kekuasaannya telah ditingkatkan. Bahkan jika dia bertemu seseorang dari dunia tersembunyi, dia akan mampu bertarung. Jika keadaan benar-benar tidak berjalan baik, dia dapat kabur dengan mudah. Monster-monster itu tidak perlu mengikuti untuk sementara waktu, jadi Sentian berteriak. Kalian semua bubar, aku akan memanggil kalian jika perlu. Begitu Sentian selesai berbicara, monster-monster itu pun berhamburan. Melihat monster-monster itu telah pergi, Sentian berbalik dan berjalan menuruni gunung. Dia ingin membantu lelaki tua itu menemukan lokasi yang ditandai di peta terlebih dahulu, lalu membicarakan balas dendam. Tetapi sekarang setelah dia dibawa ke sini oleh singa raksasa, yang berada jauh dari tempat yang ditandai di peta, Sentian harus bergegas melanjutkan perjalanannya secepat mungkin. Di kaki gunung, markas besar Sekte Cunyang. Yao Qing bergegas bersama orang-orang dari Sekte Ventian.
Karena dia telah berjanji kepada Leng Wudao dan yang lainnya untuk menghancurkan Sekte Cunyang dan menggantikannya, dia harus melakukannya. Kalau tidak, hidup dalam rahasia seperti ini sepanjang waktu bukanlah solusi jangka panjang. Sebelum Sekte Cunyang menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan kemah, mereka hanya bisa beristirahat di sini sementara. Guru, kita sekarang sudah sangat jauh dari sekte lain. Apakah menurutmu mereka akan melakukan sesuatu yang buruk kepada kita? Liu Xing bertanya kepada Yue Bukun. Tidak, lagi pula, mereka juga sekte yang terkenal dan jujur. Kita tidak akan berurusan satu sama lain lagi. Mereka tidak perlu melakukan hal-hal yang mencurigakan kepada kita. Yue Bukun masih sangat percaya pada sekte lain. Meskipun mereka memiliki konflik satu sama lain, itu belum sampai pada titik di mana mereka akan melakukan tindakan yang mencurigakan dan membunuh orang. Kita harus mencari tempat yang jauh dari orang-orang ini, kalau tidak mereka akan selalu menimbulkan masalah. Kata Liu Rui, jangan khawatir, cari saja perlahan-lahan. Alam rahasia ini tampaknya tidak bertuan dan sangat besar, saya yakin masih banyak harta karun Feng Shui yang belum ditemukan. Semua orang harus tidur lebih awal dan melanjutkan pencarian besok. Setelah Yue Bukun selesai berbicara, dia berbaring di tempat tidur. Dia masih khawatir terhadap keselamatan Sentian, bertanya-tanya apakah Sentian telah kabur. Liu Xing dan Liu Rui juga pergi beristirahat, dan hanya dua murid Sekte Cunyang yang berpatroli di mana-mana untuk mencegah invasi monster dan binatang buas. Pada saat ini, dua orang murid Sekte Cunyang yang sedang berpatroli tiba-tiba menyadari ada sesosok yang mendekat dengan cepat. Sebelum mereka sempat membuka mulut, mereka merasakan sesak di dada, lalu lubang berdarah muncul di dada mereka, dan darah menyembur keluar. Sebelum mereka sempat mengeluarkan suara, kedua pengikut Sekte Cunyang meninggial di barat laut. Plop, plop. Dua kali suara jatuh pelan ke tanah masih mengejutkan Yue Bukun. Awalnya, Yue Bukun tidak bisa tidur saat berbaring, tetapi sekarang ketika dia mendengar suara, dia segera bangun untuk memeriksa. Namun ketika Yue Bukun baru saja berdiri, dia melihat beberapa sosok berlari cepat ke arahnya, masing-masing dari mereka memancarkan hawa membunuh. Yue Bukun terkejut dan tiba-tiba menamparkan dengan telapak tangannya. Cahaya putih bersinar di malam yang gelap, dan kekuatan yang mengerikan langsung menjatuhkan sosok-sosok itu. Pada saat ini, semua murid Sekte Cunyang terkejut. Melihat ini, Yao Qing tahu bahwa serangan diam-diam tidak mungkin dilakukan, jadi dia berhenti bersembunyi. Saat obor dinyalakan, Yue Bukun terkejut melihat bahwa orang yang menyerangnya adalah Yao Qing dari Sekte Langit Terbakar. Dia tidak menyangka orang-orang dari Sekte Langit Terbakar juga telah memasuki wilayah rahasia ini, dan begitu berani menyerangnya. Tahukah kamu, Sekte Surga Terbakar telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan tidak berani muncul di depan umum. Yao Qing, beraninya kau melancarkan serangan diam-diam ke Sekte Cunyangku. Yue Bukun membentak Yao Qing dengan wajah marah. Yue Bukun, Sekte Cunyangmu juga bertanggung jawab atas perburuan Sekte Ventianku, jadi wajar saja jika aku menyerangmu untuk membalas dendam sekarang. Yao Qing mendengus dingin. Kau terlalu berani. Tidakkah kau tahu bahwa markas sekte lain tidak jauh dari sini? Jika kau menarik sekte lain ke sini, aku akan melihat bagaimana Sekte Langit Terbakar milikmu akan pergi. Yue Bukun mengancam Yao Qing. Hahaha, kau sangat naif. Apa kau masih berpikir bahwa sekte lain akan datang untuk menyelamatkanmu? Karena kau akan segera mati, aku mungkin juga akan memberitahumu bahwa aku akan datang untuk menghancurkan Sekte Cunyangmu seperti yang telah disepakati dengan sekte lain. Posisi Sekte Cunyangmu akan digantikan oleh Sekte Ventianku. Yao Qing berkata sambil tertawa lebar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mereka tidak akan pernah melakukan itu, berhentilah mencoba untuk menimbulkan perpecahan. Yue Bukun sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Yao Qing. Kalian harus tahu bahwa mereka membenci para kultivator jahat sampai ke akar-akarnya, bagaimana mungkin mereka membiarkan Yao Qing menggantikan Sekte Cunyang? Kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Sebentar lagi. Mari kita lihat apakah ada yang akan datang menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Yao Qing mengangkat telapak tangannya ke atas, dan langit yang gelap menjadi semakin gelap. Gelombang aura yang menakutkan dan suram mulai menyebar perlahan. Bunuh! Orang-orang dari Sekte Ventian itu bergegas menuju murid-murid Sekte Cunyang, memegang senjata mereka dan berteriak.
Para pengikut Sekte Cunyang tidak mau kalah, dan kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Suara ratapan langsung bergema di seluruh langit malam. Suara seperti ini dapat didengar dari jauh di malam yang tenang. Leng Wudao melihat teriakan dan kobaran api yang membubung ke langit tidak jauh dari sana, dan senyum puas muncul di wajahnya. Saudara Leng, apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan Sekte Langit terbakar menggantikan Sekte Cunyang? Pada saat ini, Tong Haiyang melangkah maju dan bertanya. Jadi apa maksudmu? Leng Wudao menatap Tong Haiyang. Kedua orang itu saling memandang dan tiba-tiba tersenyum satu sama lain. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Kedua orang itu berkata bersamaan, lalu tertawa terbahak-bahak. Mereka hanya menunggu saat ketika Sekte Ventian dan Sekte Cunyang bertarung sampai mati, dan kemudian mereka akan mengambil tindakan untuk menghancurkan Sekte Ventian. Yao Qing itu serigala yang tidak akan pernah bisa dijinakkan. Aku tidak akan memelihara orang seperti itu. Leng Wudao berkata sambil tersenyum tipis. Satu sekte lagi berarti lebih banyak sumber daya akan diambil. Sekte surga terbakar seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Itu sudah cukup bagi mereka untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Tong Haiyang tidak pernah berpikir untuk mengambil alih Sekte Surga Terbakar. Bagaimanapun, keberadaan para kultivator jahat seperti Sekte Surga Terbakar seperti bom waktu di sekitar mereka, mengancam keselamatan mereka kapan saja. Pada saat ini, markas Sekte Cunyang telah berubah menjadi sungai darah, dengan mahiat-mahiat yang dimutilasi di mana-mana, dan semua orang haus darah. Liu Xing dan Liu Rui berlumuran darah, dan mereka tidak tahu apakah itu darah mereka sendiri atau darah musuh. Yao Qing mengikuti Yue Bukun, dan keduanya telah bertukar ratusan gerakan. Setiap gerakan mengandung energi tak terbatas, dan batu-batu serta pepohonan dalam radius ratusan meter di sekitarnya telah berubah menjadi bubuk. Yue Bukun, jika kau menyerah dengan patuh, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan murid-muridmu ini. Kata Yao Qing setelah memaksa Yue Bukun mundur dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Yue Bukun terengah-engah, urat-urat di dahinya menonjol, dan energi dalam badannya cepat terkuras habis. Dibandingkan dengan Yao Qing, kekuatan Yue Bukun masih sedikit kalah. Yao Qing, bagaimana mungkin aku percaya kata-kata seorang kultivator jahat sepertimu? Bahkan jika semua anggota Sekte Cunyangku musnah, kami tidak akan pernah tunduk pada seorang kultivator jahat sepertimu. Setelah mengatakan itu, Yue Bukun memancarkan cahaya ke seluruh badannya, lalu dia mengulurkan tangannya ke arah kehampaan. Tak lama kemudian tombak merah menyala muncul dengan api yang membakar di atasnya. Api membubung dan menerangi separuh langit menjadi merah. Tombak api. Aku tidak menyangka bahwa Sekte Cunyangmu juga seorang pencuri. Tombak api ini awalnya adalah harta karun di reruntuhan. Itu seharusnya milik semua sekte di alam tersembunyi. Tapi tiba-tiba menghilang. Aku tidak menyangka itu akan dicuri oleh orang yang tampaknya jujur sepertimu. Yao Qing berkata dengan jijai setelah melihat tombak api di tangan Yue Bukun. Omong kosong, berhentilah memfitnahku. Tombak api ini awalnya milik Sekte Cunyang milikku, dan itu adalah peninggalan leluhurku. Tombak itu ditemukan di reruntuhan terkutuk. Sekte lain mengarangnya ketika mereka ingin memata-matai harta karun Sekte Cunyang milikku. Hari ini, kau, Sekte Ventian, telah membunuh begitu banyak muridku. Aku akan memotiongmu menjadi beberapa bagian. Yue Bukun sangat marah. Melihat murid-muridnya, beberapa meninggal dan beberapa terluka, hatinya hancur. Duar. Yue Bukun mengayunkan tombaknya, dan cahaya tombak itu bagaikan cahaya bintang, langsung menyelimuti Yao Qing. Hancurkan! Teriak Yue Bukun dengan keras, dan tombak itu mulai meledak ke segala arah seperti seekor naga. Gelombang udara yang besar membuat Yao Qing tidak dapat menghindarinya. Hanya sedikit. Yao Qing mendengus dingin, dan mengayunkan tangannya ke udara. Dalam sekejap, sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan. Semua serangan Yue Bukun benar-benar tersedot ke dalam lubang hitam besar. Itu tidak membahayakan Yao Qing. Sebaliknya, Yao Qing mengayunkan telapak tangannya, dan sebuah jejak telapak tangan hitam besar muncul, menghantam dada Yue Bukun dengan keras. Yue Bukun memuentehkan darah dan langsung jatuh ke tanah. Tuan. Melihat ini, Liu Xing dan Liu Rui bergegas maju untuk membantu Yue Bukun berdiri.
Wajah Yue Bukun pucat saat ini, dan napasnya sangat lemah. Dia baru saja menggunakan tombak api itu dengan sekuat tenaga, tetapi gagal melukai Yao Qing sama sekali. Yue Bukun tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kemah Teihan hari ini. Singer, Ruier, kalian berdua harus mencari kesempatan untuk kabur, dan jangan pergi mencari sekte lain. Sepertinya orang-orang ini benar-benar ingin membunuh kita. Ingat, pergilah dari sini, tinggalkan dunia tersembunyi, dan cari tempat untuk menjalani kehidupan normal. Dengan kekuatan kalian, kalian bisa menjalani kehidupan yang baik. Kata Yue Bukun kepada Liu Xing dan Liu Rui. Tuan, kami tidak akan pergi. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Liu Rui menatap Yue Bukun dan menangis terseduh-seduh. Tuan, pergilah kau dan adikku. Aku akan menghentikan mereka. Kata Liu Xing dengan tatapan mata yang tegas. Kalian tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Jangan sia-siakan hidup kalian. Cepat pergi. Yue Bukun bertekad untuk bertarung sampai mati agar Liu Xing dan Liu Rui punya kesempatan untuk kabur. Tuan, aku akan menghancurkan diriku sendiri sebentar lagi. Kamu dan adik perempuanmu harus memanfaatkan kesempatan untuk kabur saat aku meledak. Kata Liu Xing. Ketika mendengar Liu Xing akan menghancurkan dirinya sendiri, Yue Bukun dan Liu Rui keduanya terkejut. Jangan bermimpi di siang bolong. Tidak ada yang bisa lolos. Bahkan jika kamu menghancurkan diri sendiri, tidak ada peluang untuk lolos. Kata Yao Qing ringan. Yao Qing mendengar percakapan beberapa orang dengan jelas. Namun, saat Yao Qing baru saja menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari samping, dan gelombang udara yang menerjang datang bagai tsunami. Ternyata beberapa pengikut Sekte Cunyang sudah mulai menghancurkan diri sendiri. Tuan, pergilah, kami akan menghentikan mereka. Pada saat ini, seorang murid Sekte Cunyang yang berlumuran darah berteriak kepada Yue Bukun. Setelah dia selesai berbicara, badan murid Sekte Cunyang ini langsung membengkak seperti bola. Lalu terdengar ledakan keras lagi, seperti bom yang meledak. Melihat murid-muridnya memilih menghancurkan diri satu persatu demi menutupi pelarian mereka, Yue Bukun merasa patah hati. Melihat hal ini, Yao Qing melafalkan mantra dan sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di langit yang gelap. Gelombang udara dan akibatnya yang dipancarkan oleh para pengikut Sekte Cunyang yang menghancurkan diri sendiri semuanya tersedot ke dalam lubang hitam. Sudah kubilang, menghancurkan diri sendiri tidak ada gunanya. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos hari ini. Setelah Yao Qing selesai berbicara, dia melangkah maju ke arah Yue Bukun selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Sentian yang sedang beristirahat, terbangun oleh suara ledakan diri. Kemudian sosok Sentian melintas dan menghilang langsung di tempat. Sekte-sekte yang ditempatkan tidak jauh dari sana semuanya berjalan keluar dari tenda mereka dan menatap langit yang aneh. Orang-orang dari Sekte Cunyang ini semuanya gila. Mereka benar-benar meledakkan diri mereka sendiri. Satu demi satu, aduh, mengapa Sekte Cunyang berakhir seperti ini? Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, bukankah kita sudah keterlaluan dengan melakukan ini? Aku ingin tahu bagaimana nasib kita di masa depan. Beberapa orang mulai merasa kasihan pada Sekte Cunyang. Jangan mengeluh munafik di sini. Ketika sumber daya dan harta dibagi, kamu tidak mengambil lebih sedikit. Menurutku pertempuran ini seharusnya sudah berakhir. Ayo kita pergi dan melihat. Leng Wudao memimpin semua orang dan berjalan menuju markas Sekte Cunyang. Tahukah Anda, orang-orang dari Sekte Cunyang ini telah mulai memilih untuk menghancurkan diri sendiri, yang membuktikan bahwa pertempuran telah memasuki tahap akhir. Dilihat dari tingkat tragis ledakan diri itu, diperkirakan tidak banyak orang yang tersisa di Sekte Surga Terbakar. Markas besar Sekte Cunyang. Saat ini, tempat itu sudah menjadi lautan darah dan mayat. Hampir semua murid Sekte Cunyang terbunuh atau terluka, dan sisanya meledakkan diri satu demi satu. Hanya beberapa yang terluka parah dan tidak dapat bergerak yang mengeluarkan napas lemah. Liu Xing dan Liu Rui berdiri di depan Yue Bukun. Meskipun mereka tahu bahwa tidak mungkin menghentikan Yao Qing dengan kekuatan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang menyerah. Yue Bukun, aku sangat mengagumimu karena mampu mengeluarkan begitu banyak murid yang setia. Begitu aku membunuh mereka semua, aku akan menyerap semua kekuatanmu. Yao Qing mensibir,
dengan kabut hitam mengelilingi telapak tangannya, lalu dia menyerang Liu Xing dan Liu Rui. Liu Xing dan Liu Rui tahu bahwa mereka akan mati, tetapi tidak ada rasa takut atau mundur di wajah mereka. Sebaliknya, mereka mengeluarkan sedikit kekuatan terakhir di badan mereka dan bersiap menghadapi kematian. Namun, saat Yao Qing baru saja merentangkan kedua telapak tangannya, tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan muncul dari kejauhan, bagaikan matahari yang tiba-tiba terbit di tengah gelapnya malam. Kemudian saya merasakan hembusan napas yang bergejolak seperti tsunami, mendekat dengan kecepatan tinggi. Kemanapun ia lewat, pohon dan batu berubah menjadi bubuk, meninggalkan jurang yang dalam di bawah tanah. Yue Bukun dan yang lainnya juga tercengang, lalu menatap cahaya yang menyilaukan itu dengan sedikit keraguan di mata mereka. Wajah Yao Qing berubah, dan kedua telapak tangan yang awalnya menyerang Liu Xing dan Liu Rui langsung berubah arah dan mendorong keras di depannya. Aura agung menyeruak keluar, lalu bertabrakan hebat dengan cahaya yang menyilaukan. Duar. Suara seperti ledakan nuklir, diikuti awan jamur yang membumbung tinggi di sekeliling, dan gelombang udara besar langsung menghempaskan semua orang di sekitar. Bahkan Yao Qing terus mundur, dan dia mundur lebih dari 10 meter sebelum dia bisa menstabilkan badannya. Ketika asap dan debu berangsur-angsur menghilang, sosok Sentian perlahan muncul. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dengan amarah yang membara di matanya. Cahaya yang menyilaukan tadi hanyalah cahaya pedang dari pedang Sentian. "Kau, bocah." Yao Qing sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Sentian bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu. Tuan Sen, Yue Bukun, Liu Xing dan Liu Rui memiliki secercah harapan di mata mereka setelah melihat bahwa itu adalah Sentian. "Tuan Yue, apakah Anda baik-baik saja?" Sentian membungkuk dan meletakkan satu tangan di bahu Yue Bukun. Kekuatan spiritual langsung memasuki badan Yue Bukun. Yue Bukun tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu belum akan mati." Setelah memasukkan kekuatan spiritual ke dalam badan Yue Bukun, Sentian mengeluarkan pil binatang buas milik harimau api, menyerahkannya kepada Yue Bukun dan berkata, "Tuan Yue, ini adalah pil binatang buas milik monster. Jika kamu menelannya, kamu akan pulih dengan cepat." Yue Bukun mengambil pil binatang buas itu dan terkejut di dalam hatinya, karena hanya dengan melihat pil binatang buas itu, dia tahu bahwa kekuatan monster ini pasti sangat kuat. Yue Bukun menelan pil binatang itu, dan arus hangat langsung naik dalam badannya, dan energinya yang terkuras pun pulih banyak pada saat ini. "Tuan Sen, apakah kekuatanmu sudah pulih?" Liu Rui bertanya pada Sentian. Dilihat dari serangan Sentian tadi, kekuatan Sentian seharusnya sudah mencapai puncaknya. Sentian mengangguk. "Baiklah, aku sudah pulih. Kalian berdua bawa pemimpin sekte Yue dan segera pergi. Aku akan menghalangi di sini untukmu." Sentian tahu bahwa meskipun serangan kuatnya tadi langsung memukul mundur Yao Qing, jika pertarungan sungguhan terjadi, Sentian mungkin bukan lawan Yao Qing. Terlebih lagi, ada begitu banyak murid sekte langit terbakar di belakang Yao Qing. Jika orang-orang ini mengepung dan memukulinya, Sentian tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jadi dia membiarkan Liu Xing dan Liu Rui membawa Yue Bukun pergi, sehingga Sentian dapat menemukan kesempatan untuk kabur. Meskipun dia tidak bisa menang, Sentian masih yakin bahwa dia bisa kabur. "Tuan Sen, Anda..." Yue Bukun tahu bahwa meskipun Sentian telah memulihkan kekuatannya, dia masih belum bisa menandingi Yao Qing. "Baiklah, jangan bicara lagi. Selama kau pergi, aku bisa menemukan kesempatan untuk kabur. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku bisa kabur tanpa masalah." Sentian takut Yue Bukun tidak akan pergi dan akan membuang-buang waktu dengan berlama-lama, jadi dia berkata. Ketika Yue Bukun mendengar ini, dia tahu bahwa Sentian tidak akan berhadapan langsung dengan Yao Qing, tetapi bersiap untuk kabur, jadi dia merasa lega. "Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik." Yue Bukun berdiri dengan bantuan Liu Xing dan Liu Rui dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, suara langkah kaki yang kacau terdengar, dan Leng Wudao dan Tong Hai yang tiba bersama orang-orang dari sekte lain. Ketika melihat kejadian tragis itu, banyak orang terkejut. Namun, ketika Leng Wudao melihat bahwa Yue Bukun masih hidup dan Sentian juga ada di sini, dia tercengang. "Anak baik, aku sudah mencarimu selama berhari-hari, tapi aku tidak menyangka kau akan muncul di sini."
Sekarang setelah aku melihatmu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah Leng Wudao selesai berbicara, para pengikut sekte Feixing langsung mengepung Sentian, dan bahkan mengepung Yue Bukun dan beberapa orang lainnya. Sekarang mereka tidak punya kesempatan untuk kabur. Leng Wudao, kamu, sebagai anggota sekte yang terkenal dan jujur, sebenarnya berkolusi dengan para kultivator jahat dan membunuhku. Dan orang-orang sepertimu, berkolusi dengan para kultivator jahat, apakah kamu tidak takut dengan hukuman surga? Tunggu saja, hariku adalah hari esokmu, cepat atau lambat kamu akan ditelan olehnya. Yue Bukun menatap orang-orang di depannya dan gemetar karena marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini benar-benar akan berkolusi dengan sekte langit terbakar dan membiarkan sekte langit terbakar menghancurkannya. Perkataan Yue Bukun membuat banyak orang terdiam. Yue Bukun, jangan berjuang sebelum kematianmu. Biar ku beritahu, mengapa kita berlatih. Apakah untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan, untuk melindungi rumah dan negara kita? Siapa yang tidak ingin menjadi abadi atau Buddha, dan hidup selamanya? Jadi kamu tidak perlu banyak bicara, selama ada manfaat, musuh akan menjadi teman. Karena kamu memilih untuk berdiri bersama Sentian, kamu seharusnya berpikir bahwa hari ini akan tiba. Leng Wudao berkata dengan dingin. Jangan buang waktu bicara dengan mereka, bunuh saja mereka, agar tidak timbul masalah lagi. Kata Tong Haiyang. Leng Wudao mengangguk dan menatap Yao Qing. Bawa orang-orang dari sekte Ventian dan bunuh mereka, maka posisi sekte Cunyang akan menjadi milikmu. Yao Qing tidak punya pilihan saat ini. Sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain membunuh Yue Bukun. Yao Qing, memimpin orang-orang dari sekte langit terbakar, berjalan perlahan ke depan, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Di pinggiran ada ratusan orang dari sekte lain, juga menonton dengan mata penuh semangat. Sayang sekali, ini sudah takdir. Tuan Sen, Anda seharusnya tidak muncul. Melihat tidak ada jalan keluar, Yue Bukun menghela napas. Jangan khawatir, ini belum saat terakhir. Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Kamu masih bisa tersenyum saat kematian sudah di depan mata. Kamu memang berbakat. Sayang sekali kamu telah memilih jalan yang salah. Yao Qing menyipitkan matanya dan menatap Sentian. Jika kamu bunuh diri, kamu tidak perlu menderita sakit fisik. Kalau tidak, aku akan mengambil tindakan dan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Yao Qing tidak ingin mengambil tindakan, karena orang-orang dari sekte lain yang mengincarnya dengan iri juga memberikan banyak tekanan padanya. Jika dia mengambil tindakan dan terluka, dan sekte-sekte ini tiba-tiba menyerang sekte Ventiannya, maka mereka akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Ngomong-ngomong, Yao Qing tidak sepenuhnya percaya pada Leng Wudao. Fakta bahwa dia mampu menemukan cara untuk menghancurkan sekte Cunyang secara langsung menunjukkan betapa kejamnya Leng Wudao. Oleh karena itu, Yao Qing berharap Sentian dan yang lainnya bunuh diri. Bagaimanapun, mereka sudah berada dalam situasi di mana kematian tidak dapat dihindari. Jika mereka bunuh diri, penderitaan mereka akan berkurang. Apakah kau pikir kita akan mati? Sentian mensibir. Apakah ada kemungkinan kau bisa selamat? Tanya Yao Qing. Jangan bicara omong kosong dengannya, serahkan orang ini padaku, aku sendiri yang akan membunuhnya. Leng Wudao melangkah maju dan mendesak Yao Qing. Sentian menatap Leng Wudao dan mensibir. Dasar orang bodoh, karena kau yakin aku membunuh anakmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi kau juga berbakat karena mampu membesarkan anak yang bukan laki-laki atau perempuan. Kata-kata Sentian langsung menyentuh titik lemah Leng Wudao. Kau tahu, temperamen putranya adalah penderitaan seumur hidupnya, dan dia telah diejek oleh banyak orang di belakangnya. Sekarang Sentian benar-benar berani mempermalukannya di depan umum. Leng Wudao sangat marah hingga dia hampir mati. Nak, hari ini aku akan memotiongmu menjadi beberapa bagian. Aura mengerikan meledak dari badan Leng Wudao, dan matanya merah karena marah. Kalau begitu mari kita coba. Setelah Sentian mengatakan ini, suara aneh tiba-tiba keluar dari mulutnya. Jika didengarkan, suaranya seperti suara binatang, tetapi belum tentu suara binatang. Suara rendah yang dapat didengar dari jauh di dalam kegelapan. Tingkah aneh Sentian yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Sentian.
Leng Wudao mengerutkan kening sambil menatap Sentian. "Apa yang kau teriakkan, nak?" Namun Sentian mengabaikannya. Suara yang keluar dari mulutnya semakin keras. Bersamaan dengan suara itu, bola cahaya keemasan perlahan naik dari dahi Sentian. Seluruh malam itu diterangi seterang siang hari, dan cahaya keemasan itu benar-benar memancarkan aura monster yang mengerikan. Auranya menyebar dengan cepat, mencakup jarak puluhan mil dalam sekejap. Melihat cahaya keemasan yang perlahan naik di atas kepala Sentian, semua orang tercengang. Tetapi pada saat itu, tanah mulai berguncang hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi, dan orang-orang yang terguncang tidak dapat berdiri dengan mantap. Lalu terdengarlah suara gemuruh, seakan-akan datang dari arah cakrawala, makin lama makin dekat. Hingga suara itu berada tepat di depan mata mereka, dan kemudian semua orang melihat segerombolan monster berwarna hitam, meraung dan menyerbu ke arah mereka. Segala jenis monster menyerbu seperti orang gila. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Raungan. Seekor singa raksasa meraung, dan semua monster mengikutinya. Pada saat ini, beberapa orang yang pemalu sudah berbalik dan lari. Menghadapi begitu banyak monster, pertahanan mental beberapa orang akhirnya runtuh. Semuanya, tenanglah dan berkumpullah. Inti binatang buas ini adalah sumber daya yang sangat bagus. Leng Wudao berteriak keras. Orang-orang mahtei demi uang dan burung-burung mahtei demi makanan. Ketika Leng Wudao berbicara tentang pil binatang buas, beberapa orang yang ingin kabur berubah pikiran. Mereka memiliki banyak orang, dan jika semua sekte ini digabungkan, mereka dapat melawan monster-monster ini. Yang terpenting adalah monsternya banyak sekali, dan mereka bisa menghasilkan banyak biskor. Kalau mereka kabur, kamu nggak akan dapat apa-apa. Leng Wudao dan anak buahnya mulai berkumpul dengan rapat dan mengambil posisi bertarung. Tidak ada yang peduli dengan Sentian, Yue Bukun dan yang lainnya saat ini. Lagi pula, dengan begitu banyak monster, mereka dapat menginjak-injak Sentian dan yang lainnya sampai mahtei. Wajah Yue Bukun, Liu Xing dan Liu Rui berubah menjadi hijau saat mereka melihat gerombolan monster hitam menyerbu ke arah mereka. Liu Xing dan Liu Rui melindungi Yue Bukun dengan erat. Mereka hanya berharap monster-monster ini tidak akan menginjak tuan mereka. "Tuan Yue, jangan takut. Semua monster ini adalah saudaraku dan tidak akan menyakitimu," kata Sentian. "Adikmu." Yue Bukun, Liu Xing dan Liu Rui semuanya menatap Sentian dengan heran. Sentian tersenyum dan tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Serang, gigit orang-orang ini sampai mahtei." Leng Wudao dan yang lainnya menatap Sentian dan berpikir bahwa Sentian gila. Menghadapi serangan monster itu, dia masih ingin bercanda. Namun, tak lama kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan mereka pun muncul. Saat monster-monster itu datang di depan Sentian dan kelompoknya, mereka tiba-tiba membuka sebuah lorong dan tidak menyerang Sentian dan kelompoknya. Sebaliknya, dia meraung dan menerkam langsung ke arah Leng Wudao dan yang lainnya, yang membuat Yue Bukun dan yang lainnya ketakutan hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, suasana menjadi kacau, dan para monster mulai bertarung dengan Leng Wudao dan yang lainnya. Setiap monster sangat ganas dan sama sekali tidak takut mahtei. Yue Bukun menatap pemandangan di depannya, lalu menatap Sentian, jakunnya bergerak saat dia berkata, "Tuan Sen, monster-monster ini benar-benar saudaramu." "Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin mereka mendengarkanku?" kata Sentian, berdiri di tempat yang tinggi dan menatap pemandangan tragis di depannya, lalu melambaikan tangan ke Leng Wudao. "Kalian bertarunglah dengan perlahan, aku akan pergi. Binatang kecil, kau tidak boleh pergi." Leng Wudao sangat marah, dan setelah menamparkan seekor binatang dengan telapak tangannya, dia melompat ke arah Sentian. Dia tidak bisa membiarkan Sentian kabur. Jika Sentian kabur, akan sulit untuk menemukan Sentian. Namun, tepat saat Leng Wudao melompat, sesosok badan besar tiba-tiba muncul. Singa raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam langsung ke arah Leng Wudao. Untuk sesaat, Leng Wudao hanya bisa menangkis singa raksasa dan tidak punya cara untuk menghentikan Sentian. Sentian, bersama Yue Bukun dan beberapa orang lainnya, segera kabur. Setelah Sentian pergi, diiringi auman singa raksasa, semua monster dan binatang buas berhamburan seperti burung dan binatang buas.
Di tempat kejadian perkara, terdapat mahiyat di mana-mana, termasuk mahiyat dari 3 sekte dan 6 aliran, begitu pula mahiyat para monster. Meskipun banyak monster terbunuh dalam pertempuran ini, setiap sekte juga menderita kerugian besar. Kutu Kupret, dia membiarkan Sentian pergi. Siapa orang ini? Kenapa dia bisa mengendalikan begitu banyak monster? Leng Wudao meraung marah. Saudara Leng, meskipun Sentian kabur, kita telah membunuh begitu banyak monster dan memperoleh begitu banyak inti binatang buas, itu bukanlah suatu kerugian. Tong Haiyang membujuk Leng Wudao. Leng Wudao mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Gali semua inti binatang dari monster-monster yang Mahtei ini." Tak lama kemudian, semua orang mengambil tindakan dan mulai mengambil inti binatang dari mahiyat para monster. Namun tak lama kemudian, mereka mendapati bahwa pil binatang yang mereka keluarkan berwarna abu-abu, tanpa jejak kilau sedikit pun. Leng Wudao memegang pil binatang buas dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Ini, apa yang terjadi?" Tong Haiyang mengambil pil binatang buas dan melihatnya, mengerutkan kening. Pil binatang buas ini telah diserap oleh seseorang dalam waktu singkat, jadi warnanya seperti ini. Pil-pil itu sama sekali tidak berharga. Siapa itu? Siapa yang bisa menyerap pil binatang buas dari begitu banyak monster? Leng Wudao sangat terkejut. Puluhan monster, pil binatang buas mereka semuanya telah diserap oleh seseorang. Kurasa tidak ada orang lain selain Sentian. Apa kau tidak menyadari bahwa kekuatan Sentian jelas telah meningkat pesat? Anak ini pasti punya harta karun atau rahasia. Tong Haiyang menganalisis. Kutu Kupret, cepat atau lambat aku akan menangkapnya, mengulitinya hidup-hidup, dan mencabut urat-uratnya untuk melihat rahasia apa yang dimilikinya. Gerutu Leng Wudao sambil menggertakkan giginya. Mari kita beri perintah untuk tidak memburu monster untuk sementara waktu. Inti monster tidak ada nilainya. Kita perlu menunggu beberapa saat dan membiarkan monster pulih sebelum memburu mereka. Hanya dengan begitu inti mereka akan berharga, kata Tong Haiyang. Baiklah, meskipun tidak ada inti monster, masih ada sumber daya lain di sini, yang cukup bagi kita untuk bertahan hidup dan berlatih. Tapi Sentian itu, selama dia tidak meninggalkan dunia rahasia ini, aku harus menemukannya. Leng Wudao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan amarah di matanya. Ayo kita bersihkan tempat kejadian. Kita harus cepat-cepat mencari tempat yang cocok untuk tinggal, kata Tong Haiyang, dan semua orang mulai membersihkan tempat kejadian dan mengubur mahiyat-mahiyat. Di sisi lain, Sentian, bersama Yue Bukun, Liu Xing dan Liu Rui, bergerak cepat di hutan. Karena Yue Bukun belum pulih sepenuhnya, kecepatan geraknya tidak terlalu cepat. Namun, tidak ada pengejar di belakang mereka, jadi Sentian dan anak buahnya tidak terburu-buru. Orang-orang itu belum menyusul kita. Kurasa kita harus mencari tempat untuk beristirahat dulu agar Master Sekte Yue bisa pulih sepenuhnya. Saran Sentian. Liu Xing dan Liu Rui mengangguk. Bagaimanapun, saat ini, semuanya bergantung pada keputusan Sentian. Sentian dan teman-temannya menemukan sebuah gua kecil yang cukup besar untuk menampung beberapa orang, dan mereka beristirahat di gua itu malam itu. Sentian meminta Yue Bukun berlatih dengan tenang agar badannya dapat pulih, namun Yue Bukun sama sekali tidak dapat memasuki kondisi latihan. Aduh, ini semua salahku. Semua karena aku, semua murid di sekte ini terbunuh atau terluka. Bagaimana mungkin aku, sebagai pemimpin sekte, punya muka untuk bertemu dengan leluhurku? Wajah Yue Bukun penuh kesedihan. Lagi pula, semua pengikut sekte Cunyang terbunuh atau terluka, dan banyak orang memilih menghancurkan diri sendiri untuk menyelamatkan Yue Bukun. Ini membuat Yue Bukun merasa sangat tidak nyaman. Saat itu, Liu Xing sudah mengingatkan mereka, takut kalau sekte lain akan menyerang sekte Cunyang, tapi Yue Bukun masih terlalu optimis, dia pikir sekte lain juga punya reputasi baik dan jujur, jadi tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi sebenarnya orang-orang ini dapat melakukan apa saja demi keuntungan, dan mereka tidak ada bedanya dengan para praktisi jahat itu. Sekarang Yue Bukun telah menyadari kenyataan, tetapi sudah terlambat. Semua murid sekte Cunyang kecuali Liu Xing dan Liu Rui telah mati. Melihat kemunculan Yue Bukun, Liu Xing dan Liu Rui juga ikut berduka. Kakak beradik yang tadinya baik-baik saja kini telah menjadi mahiyat. Tuan Yue, ini karena orang-orang itu terlalu licik. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir,
Selama mereka tetap berada di alam rahasia ini, aku akan membuat mereka membayar harganya. Sentian menghibur Yue Bukun. Tuan Sen, kamilah yang menghalangi Anda, kata Yue Bukun dengan agak malu. Tuan Yue, jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah mati sekarang. Jangan terlalu banyak berpikir. Beristirahatlah dengan baik dan pulihkan diri sesegera mungkin. Setelah Sentian selesai berbicara, dia berjalan keluar dari gua. Dia tahu bahwa Yue Bukun, Liu Xing, dan Liu Rui membutuhkan waktu tenang dan perlu menerima kenyataan ini secara perlahan. Berapa lama kamu berencana untuk beristirahat? Jangan lupa untuk menemukan tempat itu sesegera mungkin sesuai dengan tanda pada peta harta karun. Pada saat ini, suara lelaki tua itu terdengar. Aku tahu, kata Sentian tidak sabar, lalu menyalakan sebatang udut dan menatap langit berbintang yang cerah. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sentian mengembuskan napas berat. Berlarian dan berkelahi selama periode ini membuat Sentian merasa lelah. Dia mulai merindukan Su Yuki dan orang-orang di Kyoto. Tapi sekarang dia harus terus melangkah maju, kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkan Su Yuki dan yang lainnya, dia tidak akan bisa melihat ibunya, dan dia bahkan tidak akan tahu identitas ayahnya. Kyoto, wilayah rahasia Sekte Hati Iblis. Sang Maha Kuasa duduk tegak di kursi, sedangkan utusan iblis berlutut di tanah dengan kepala tertunduk erat. Apakah semua orang sudah berkumpul? Tanya lelaki perkasa itu perlahan. Untuk membalas Yang Maha Kuasa, mereka semua berkumpul. Kecuali Sentian, semua yang lain telah dipenjara di alam rahasia Sekte Wendao. Jawab utusan iblis itu. Bagus sekali, energi spiritualnya mulai pulih, dan saat ketika jalan surga terbuka sudah dekat. Hahaha, hahaha. Pria perkasa itu sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Guru Agung, kapan Ning Sam bisa dibebaskan? Salah satu cincin jiwanya masih hilang dari patung batu. Tanya iblis itu dengan hati-hati. Tunggu sampai saat terakhir, pancing Sentian ke sini, dan tidak akan terlambat untuk melepaskan Ning Sam. Aku memberinya sumber daya dan membesarkannya begitu lama, sudah waktunya baginya untuk membalas budiku. Pria kuat itu berkata dengan ringan. Ya, setan itu mengangguk. Sang Maha Kuasa melambaikan tangannya, dan sosok iblis itu semakin memudar, dan akhirnya menghilang. Setelah utusan iblis menghilang, cahaya ungu menyala di 8 kursi di bawah Yang Maha Kuasa, dan kemudian 8 orang berjubah ungu muncul. Semua orang ini menutupi wajah mereka, jadi tidak seorang pun dapat melihat wajah orang lain dengan jelas. Melihat 8 orang berjubah ungu muncul, pria perkasa itu perlahan berkata, waktunya energi spiritual bangkit kembali dan pembukaan dao surgawi semakin dekat, dan kalian harus bersiap. Dimengerti. 8 orang berjubah ungu itu mengangguk, lalu menghilang. Bersambung.